1 bulan hilang tanpa kabar demi bersanding di pelaminan wanita kaya raya. Ia tak sadar bahwa istana yang ia banggakan berdiri di atas tanah warisanku. Hingga ia pulang hanya untuk menemukan gengsi dan hartanya telah menjadi debu. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Dini hari itu, udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Tetapi keringat dingin justru membanjiri pelipis Resti. Di pelukannya, bayi berusia 7 bulan itu merintih pelan. Napasnya pendek-pendek dan terasa panas menyentuh kulit leher Resti. "Sabar, sayang. Sabar, ya, nak," bisik Resti dengan suara parau yang nyaris hilang. Tangan kanannya meraba sisi tempat tidur yang kosong. Spray di sampingnya terasa dingin. Sekaku hatinya saat ini. Sudah 2 minggu sejak Aris, suaminya, melangkah keluar pintu rumah tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Awalnya, Resti mengira itu hanya amarah sesaat karena perdebatan kecil tentang uang susu. Namun, 1 hari berubah menjadi 3, dan 3 hari kini telah menggenap menjadi 14 hari tanpa kabar. Resti meraih ponsel di atas nakas dengan tangan gemetar. Ia menekan nomor Aris untuk yang keratusan kalinya. Hasilnya tetap sama. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Suara operator wanita yang datar itu terdengar seperti ejekan bagi Resti. Pria yang berjanji akan menjadi pelindungnya di depan ayahnya, kini justru menghilang di saat buah hati mereka sedang berjuang melawan demam tinggi. "Mas, kamu di mana?" gumamnya lirih. Matanya menatap nanar pada deretan pesan WhatsApp yang hanya menyisakan 1 centang abu-abu. Pukul 6 pagi, sinar matahari mulai menyeruak masuk melalui ventilasi, namun tidak membawa kehangatan bagi Resti. Ia tidak tidur sedetik pun. Matanya merah dan sembab. Saat ia baru saja berhasil menidurkan bayinya yang kelelahan menangis, pintu kamar digedor dengan kasar dari luar. Brak, brak, brak. "Mbak Resti, bangun. Sudah jam berapa ini?" Itu suara Santi, adik kandung Aris yang sudah menumpang di rumah itu sejak 6 bulan lalu. Santi, gadis berusia 22 tahun yang enggan mencari kerja dan merasa berhak atas segala fasilitas di rumah ini karena merasa ini adalah rumah kakaknya. Resti membuka pintu dengan gerakan gontai. "Santi, pelan-pelan. Bayiku baru saja tidur. Dia sedang demam tinggi." Santi berdiri di depan pintu dengan tangan bersedekap, wajahnya masam. Alih-alih bertanya tentang keadaan keponakannya, ia justru menyodorkan selembar kemeja bahan crepe miliknya yang tampak kusut. "Aku ada janji sarapan sama teman-teman jam 7. Mana sempat aku menyetrika? Ini kemejaku tolong disetrikakan sekarang, Mbak." Terus itu, di dapur piring kotor numpuk. "Aku belum sarapan juga," cerocos Santi tanpa dosa. Resti menarik napas panjang, mencoba menekan denyut di pelipisnya yang kian kencang. "Santi, aku tidak tidur semalaman. Anakku sakit. Mas Aris belum pulang, dan aku tidak punya pegangan uang untuk ke dokter. Bisa kamu bantu aku sebentar saja? Tolong jaga bayiku. Aku mau mandi dan mengompresnya." Santi mendengus, matanya menatap Resti dengan pandangan meremehkan. Sikap yang selalu ia tunjukkan sejak pertama kali masuk ke rumah ini, seolah Resti hanyalah pelayan yang kebetulan dinikahi kakaknya. "Duh, Mbak, anak bayi demam itu biasa. Nanti juga sembuh sendiri. Lagian, Mas Aris kan pergi kerja cari uang buat kalian. Ya wajar kalau tidak kasih kabar. Dia itu sibuk, tidak seperti Mbak yang cuma di rumah saja," balas Santi tajam. "Sudah, jangan banyak alasan. Setrika dulu baju ini. Aku tidak mau malu di depan teman-temanku karena baju lecek." Sakit hati Resti terasa seperti disayat sembilu. "Santi, ini tanah milik ibuku. Rumah ini aku yang rawat. Kamu menumpang di sini, setidaknya miliki sedikit rasa empati." Mendengar kata, "tanah ibuku," wajah Santi berubah ketus. Ia tahu benar bahwa status kepemilikan tanah ini adalah titik lemah keluarganya. Maka ia selalu menggunakan tameng emosional untuk menyerang balik. "Oh alah, mulai lagi bawa-bawa harta. Mas Aris itu suamimu, Mbak. Apa yang punya istrimu, ya punya suamimu juga. Jangan sombong. Kalau Mas Aris tahu Mbak malas-malasan begini, dia pasti makin malas pulang." Santi melempar kemeja itu ke wajah Resti sebelum berbalik pergi menuju dapur, menggerutu tentang betapa tidak beruntungnya kakaknya mendapatkan istri yang penuntut seperti Resti. Resti terduduk di lantai dapur yang dingin. Ia menatap kemeja milik adik iparnya itu dengan pandangan kosong. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh juga. Ia merasa terjepit di dalam rumahnya sendiri. Rumah yang berdiri di atas tanah warisan ibunya, yang seharusnya menjadi tempat paling aman, kini terasa seperti penjara yang penuh dengan orang-orang yang tidak menginginkannya.
Ia teringat Pak Baskoro, ayahnya. Ayahnya adalah sosok pendiam yang sejak awal tidak terlalu setuju Resti menikah dengan Aris. Laki-laki yang terlalu patuh pada ibunya tanpa logika, akan sulit menjadi pemimpin bagi istrinya, begitu pesan ayahnya dulu. Resti mengabaikannya karena yakin cinta Aris cukup untuk melindunginya. Sekarang, Resti terlalu malu untuk sekadar menelepon ayahnya dan mengakui bahwa prediksi pria tua itu benar. Ia merogoh saku daster, mengeluarkan dompet yang hanya berisi 2 lembar uang Rp10.000. Uang belanja yang diberikan Aris sebelum pergi sudah habis untuk keperluan bayi. Resti merasa bodoh. Selama ini ia membiarkan Aris mengelola sisa gaji dengan alasan tabungan masa depan. Namun kini ia bahkan tidak tahu di mana tabungan itu berada. Rasa takut mulai bermutasi menjadi kecurigaan yang gelap. Mengapa Santi begitu tenang? Mengapa ibu mertuanya, Bu Dahlia, tidak pernah bertanya mengapa anaknya tidak pulang? Resti bangkit. Ia mengabaikan kemeja Santi yang tergeletak di lantai. Ia berjalan menuju kamar kerja Aris yang selalu terkunci. Ia tahu Aris menyimpan sebuah kunci cadangan di atas kusen pintu. Dengan tangan gemetar, ia meraih kunci itu dan membukanya. Ruangan itu rapi, terlalu rapi. Resti membuka lemari kecil tempat Aris menyimpan dokumen-dokumen penting. Jantungnya berdegup kencang seolah akan melompat keluar. Di sana, ia tidak menemukan paspor Aris. Ia juga tidak menemukan buku tabungan bersama mereka. Namun, yang paling membuat napasnya sesak adalah ketika ia melihat laci paling bawah. Di sana, biasanya tersimpan koper kecil milik Aris yang sering digunakan untuk perjalanan dinas singkat. Koper itu hilang. Resti terduduk lemas di kursi kerja suaminya. Aris tidak sedang pergi bekerja dalam keadaan darurat. Aris telah merencanakan kepergian ini. Pria itu mengemasi barang-barangnya saat Resti sedang lengah atau mungkin saat ia sedang sibuk di pasar. Sebuah tekanan batin baru menghantamnya. Ini bukan sekadar pertengkaran suami istri yang biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap yang sedang disembunyikan darinya. Tiba-tiba, suara tangis bayinya pecah dari kamar sebelah, lebih kencang dan lebih melengking dari sebelumnya. Resti tersentak. Ia harus bertindak. Ia tidak bisa hanya diam menunggu pria yang mungkin tidak akan pernah kembali dengan sukarela. Resti menghapus air matanya dengan kasar. Ia berjalan kembali ke kamarnya, meraih ponselnya, dan melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari karena rasa takut akan konflik yang lebih besar. Ia mengirim pesan ke grup keluarga besar Aris, tempat Bu Dahlia dan semua saudara Aris berkumpul. Mas Aris sudah 2 minggu tidak pulang dan tidak bisa dihubungi. Bayinya sedang sakit sakral. Kalau dalam 2 jam Mas Aris tidak membalas telepon saya akan melaporkan kehilangan orang ke kantor polisi dan membawa semua bukti sengketa aset rumah ini ke pengacara. Itu adalah keputusan kecil yang berisiko. Ia tahu tindakannya akan memancing kemarahan Bu Dahlia dan membuat posisinya semakin sulit. Namun, melihat bayinya yang menggigil karena demam, Resti sadar bahwa menjadi istri yang penurut hanya akan membuatnya mati perlahan di tangan keluarga yang parasit. 2 menit setelah pesan itu terkirim, ponselnya bergetar. Bukan dari Aris, melainkan sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak ia kenal, namun berisi peringatan yang membekukan darahnya. Jangan cari masalah kalau kamu masih mau melihat suamimu pulang. Diam, atau kamu akan kehilangan semuanya. Resti menatap layar ponselnya dengan mata membelalak. Tangis bayinya kian keras, sementara ancaman itu menggantung di udara, memulai babak baru dari mimpi buruk yang baru saja dimulai. Pesan ancaman itu terus berkedip di layar ponsel Resti, seolah-olah memiliki mata yang mengawasi setiap tetes air mata yang jatuh ke pipinya. Diam, atau kamu akan kehilangan semuanya. Kalimat itu bukan sekadar gertakan. Itu adalah rantai yang mencoba melilit lehernya. Namun, saat jemari mungil bayinya yang panas menyentuh dada Resti, rasa takut itu berubah menjadi kemarahan yang dingin. Resti tidak lagi peduli pada ancaman tanpa nama itu. Jika dia diam, dia justru akan kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya, kewarasan dan keselamatan anaknya. Dengan tangan gemetar, Resti menyampirkan kain gendongan. Ia membungkus bayinya dengan selimut tebal, mengabaikan pening yang menyerang kepalanya akibat tidak tidur semalaman. Ia tidak menunggu 2 jam seperti gertakannya di grup keluarga. Ia tidak bisa menunggu sedetik pun lagi. Dengan sisa uang di dompetnya, ia memanggil ojek motor menuju rumah ibu mertuanya. Rumah Bu Dahlia berdiri angkuh di kawasan perumahan kelas menengah yang asri, sangat kontras dengan kondisi batin Resti yang berantakan. Begitu turun dari ojek, Resti nyaris limbung. Ia berjalan menuju pintu jati besar itu dan mengetuknya berkali-kali. Pintu terbuka, menampilkan sosok Bu Dahlia yang tampak rapi dengan daster sutra dan aroma minyak wangi yang menyengat. Ia menatap Resti dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan,
Tatapan yang selalu Resti terima sejak hari pertama ia menginjakan kaki di keluarga ini sebagai menantu yang hanya anak buruh. Apa-apaan kamu teriak-teriak di grup keluarga, Resti? Malu-maluin. Suara Bu Dahlia langsung menyambar sebelum Resti sempat mengucap salam. Ibu tahu di mana Mas Aris? Tolong, Bu. Bayiku sakit. Dia butuh ayahnya. Mas Aris sudah 2 minggu tidak pulang. Suara Resti pecah. Ia berusaha merangsek masuk. Namun Bu Dahlia menahan daun pintu dengan kuat. Ya wajar Aris tidak betah pulang. Lihat dirimu. Bu Dahlia menunjuk wajah sembab Resti dengan telunjuknya yang dihiasi cincin emas. Kucel, berantakan, cuma bisa merengek. Istri itu tugasnya jadi peneduh, bukan jadi beban. Kalau Aris pergi, itu artinya dia sedang muak melihat mukamu yang selalu menuntut itu. Hati Resti rasanya seperti dihantam godam. Muak? Saya menuntut apa, Bu? Saya cuma minta dia ada saat anaknya sakit. Saya bahkan tidak tahu dia makan apa atau tidur di mana. Bu Dahlia mendengus. Matanya berkilat penuh kemenangan saat melihat menantunya hancur. Aris itu anak berbakti. Dia sedang pergi jauh, bekerja keras siang malam untuk melunasi utang-utang keluarga yang menumpuk karena biaya persalinanmu yang sok mau di rumah sakit bagus itu. Dia tidak mau kamu tahu karena dia tidak mau kamu kepikiran. Tapi dasarnya kamu istri tidak becus, bukannya mendoakan, malah mengancam lapor polisi. Kamu mau menghancurkan karir suamimu sendiri. Resti tertegun. Utang keluarga? Aris tidak pernah bercerita tentang utang apapun. Selama ini, Aris selalu mengatakan bahwa keuangan mereka stabil. Namun, narasi yang dibangun Bu Dahlia mulai meracuni pikirannya. Apakah benar Aris pergi demi dirinya? Apakah ia memang seegois itu sampai tidak menyadari pengorbanan suaminya? Tapi kenapa dia mematikan ponsel? Bu? Kenapa koper dan paspornya hilang? Tanya Resti. Suaranya mulai melemah oleh rasa bersalah yang disuntikkan secara paksa. Bu Dahlia memutar bola matanya. Dia butuh konsentrasi. Dia kerja di proyek luar kota yang sinyalnya susah. Sudah, pulang sana. Jangan bikin keributan di sini. Kalau kamu terus-terusan begini, ibu sendiri yang akan menyuruh Aris menceraikanmu. Kamu itu cuma numpang di keluarga ini. Jangan berlagak seperti nyonya. Brak. Pintu ditutup tepat di depan wajah Resti. Resti berdiri mematung di teras, memeluk bayinya yang mulai merintih lagi. Kata-kata, istri tidak becus, dan menghancurkan karir suami, berdengung di telinganya seperti tawon. Ia merasa kecil, tidak berdaya, dan bodoh. Di tengah keputusasaan itu, ia mulai meragukan instingnya sendiri. Bagaimana jika Bu Dahlia benar? Bagaimana jika Aris memang sedang berjuang untuk mereka? Namun, saat ia berjalan keluar dari halaman rumah Bu Dahlia, ia berpapasan dengan sebuah mobil mewah yang baru saja masuk ke garasi tetangga sebelah. Si pengemudi, seorang wanita parubaya yang merupakan teman pengajian Bu Dahlia, menurunkan kaca mobilnya. Loh, Mbak Resti? Kok di sini? Tidak ikut ke acara Aris di kota sebelah? Tanya wanita itu dengan wajah polos tanpa dosa. Jantung Resti berhenti berdetak sejenak. Acara apa ya, Bu? Wanita itu tampak kikuk, seolah baru saja menyadari sesuatu yang seharusnya tidak ia katakan. Itu, katanya Aris ada peresmian kantor baru atau apa ya? Saya cuma dengar selentingan dari Bu Dahlia kemarin, kalau Aris lagi banyak acara penting di luar kota. Ya sudah ya, Mbak, saya masuk dulu. Mobil itu berlalu, meninggalkan Resti dalam kesunyian yang mencekam. Peresmian kantor? Bu Dahlia bilang Aris sedang susah payah melunasi utang di proyek pelosok. Tapi tetangganya mendengar cerita tentang acara penting dan kantor baru. Dua informasi yang saling bertabrakan ini menyalakan kembali api kecurigaan di hati Resti. Resti tidak pulang ke rumah. Ia tidak bisa pulang ke rumah yang dihuni oleh Santi yang berhati dingin. Ia duduk di bangku taman perumahan yang sepi, menatap bayinya yang kini tertidur karena kelelahan menangis. Matanya kemudian tertuju pada sebuah nama di daftar kontaknya. Dina. Dina adalah sahabatnya yang bekerja di salah satu vendor catering besar. Resti ingat, 2 hari lalu Dina sempat mengirim pesan yang ia abaikan karena sibuk mengurus demam bayinya. Resti membuka kembali pesan dari Dina yang tenggelam. Res, tadi aku lihat jadwal catering buat akhir minggu ini. Ada nama pesanan atas nama Aris Setiawan untuk acara di Gedung Melati. Itu suamimu bukan? Kok pesanannya buat menu pernikahan? Kamu lagi ada acara keluarga ya? Napas Resti memburu. Jika ia menghubungi Dina, ia akan membuka kotak Pandora yang mungkin akan menghancurkan hidupnya selamanya. Jika ia diam, ia akan terus menjadi istri tidak becus yang ditipu mentah-mentah.
Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar karena ketakutan, melainkan karena amarah yang mulai memuncak, Resti mengetik balasan. Din, bisa kirimkan aku foto detail pesanan catering itu? Semuanya. Termasuk siapa nama mempelai yang tertera di sana. Resti tahu, setelah menekan tombol kirim, tidak akan ada jalan kembali. Ia baru saja memutuskan untuk berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pemburu kebenaran. Meski itu berarti ia harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya mungkin telah membuangnya ke tempat sampah. Ponselnya bergetar. Dina sedang mengetik. Di tengah keheningan taman, Resti bersiap menerima hantaman yang mungkin akan meratakan dunianya lebih hancur dari sekadar rumah yang mati lampu. Layar ponsel itu masih menyala, menampilkan jendela percakapan dengan Dina yang masih menunjukkan status typing. Di pelukan Resti, bayinya bernapas lebih teratur meski suhu tubuhnya masih terasa hangat di balik kain gendongan. Angin sore di taman perumahan itu berembus kencang, menerbangkan beberapa helai rambut Resti yang berantakan, namun ia tidak peduli. Fokusnya hanya pada satu titik, jawaban dari sahabatnya. Getaran panjang mengejutkan jemari Resti. Bukan pesan teks, melainkan panggilan telepon. Resti segera menggeser tombol hijau dengan gerakan impulsif. Halo, Din? Suara Resti tercekat. Res, kamu di mana? Suaramu kok berisik suara angin. Suara Dina terdengar cemas di seberang sana. Dina adalah sahabat Resti sejak bangku SMA, tipe wanita praktis yang bekerja sebagai koordinator operasional di Lestari Catering, salah satu vendor kuliner premium di kota itu. Dina tahu betul bagaimana perjuangan Resti sejak menikah dengan Aris, dan dia adalah salah satu orang yang selalu menaruh curiga pada sikap anak mami yang dimiliki Aris. Aku di taman dekat rumah, Din. Bayiku habis demam. Aku sedang cari udara segar. Ada apa dengan pesanan itu? Kamu salah lihat orang, kan? Resti mencoba tertawa kecil. Sebuah tawa hambar yang lebih terdengar seperti rintihan. Mas Aris itu, dia lagi kerja di luar kota. Mertuaku bilang dia sedang cari uang buat bayar utang persalinanku. Mana mungkin dia pesan catering. Ada jeda cukup lama di seberang sana. Resti bisa mendengar suara bising piring-piring yang beradu di latar belakang tempat Dina bekerja. Res, dengarkan aku baik-baik. Suara Dina merendah, terdengar sangat serius. Aku baru saja mengecek salinan kontraknya di meja bosku. Namanya Aris Setiawan. Alamat penagihannya, alamat kantor lama Mas Aris yang di Jalan Sudirman itu. Dan ini bukan pesanan nasi kotak biasa. Res, ini paket luxury wedding untuk 500 tamu. DP-nya saja sudah masuk 50 juta rupiah 2 minggu lalu. Tunai. Lutut Resti terasa lemas seketika. Ia terpaksa duduk di tepi bangku kayu taman yang sudah mulai lapuk. 50 juta? Din, buat makan sehari-hari saja Mas Aris bilang kami harus hemat. Dia bahkan tidak meninggalkan uang sepeser pun saat pergi 2 minggu lalu. Listrik rumahku baru saja diputus. Din. Itu dia yang bikin aku bingung. Res, di sini tertulis nama calon mempelai wanitanya, Selin Clarissa. Kamu kenal? Keluarga mereka pesan menu yang paling mahal. Salmon and Croute, prime rib, semuanya kelas 1. Acara utamanya akhir minggu depan di Gedung Melati. Dina menjelaskan dengan nada yang mulai dipenuhi emosi kemarahan. Res, kalau Mas Aris bilang dia tidak punya uang, dia berbohong besar padamu. Uang 50 juta itu bukan uang kecil. Resti menggelengkan kepala, meski Dina tidak bisa melihatnya. Pikirannya buntu. Logika batinnya mencoba membela Aris. Mungkin itu Aris Setiawan yang lain? Nama itu cukup pasaran. Namun, detail alamat kantor lama Aris tidak mungkin sebuah kebetulan. Aris memang baru saja mengundurkan diri dari sana sebulan yang lalu dengan alasan ingin berwirausaha. Din, kirimkan foto kontrak itu padaku. Tolong, bisik Resti. Akan kucoba curi-curi kesempatan foto. Res. Tapi kamu harus kuat. Kalau benar ini Mas Aris, berarti dia sudah menyiapkan ini semua saat kamu masih sibuk ganti popok anakmu di rumah. Telepon ditutup. Resti menatap langit yang mulai jingga. Isyarat-isyarat yang selama ini ia abaikan mulai muncul kembali di ingatannya seperti kepingan puzzle yang menyakitkan. Aris yang tiba-tiba mengganti kata sandi ponselnya. Aris yang sering pulang malam dengan alasan lembur padahal kantornya sedang tidak ada proyek besar. Dan yang paling menyakitkan, Aris yang membiarkannya menangis sendirian saat tagihan rumah sakit menumpuk, dengan alasan tabungan kita belum cukup. Resti berjalan pulang dengan langkah berat. Bayinya sudah tertidur lelap. Tidak tahu bahwa dunianya sedang diambang kehancuran. Begitu memasuki halaman rumah, ia melihat pemandangan yang membuatnya mengelus dada. Santi, adik iparnya, sedang duduk di teras sambil asyik mengunyah martabak manis yang tampak mahal.
Di sampingnya ada beberapa kantong belanjaan bermerek dari mal pusat kota. Wah, baru pulang, Mbak? Enak ya jalan-jalan sore, sementara rumah berantakan, sindir Santi tanpa menoleh, matanya tetap terpaku pada layar ponsel. Resti berhenti di depan Santi. Ia menatap kantong belanjaan itu. San, kamu dapat uang dari mana untuk belanja semua itu? Listrik rumah ini mati, anakku sakit, dan kamu malah belanja barang mewah. Santi mendongak, menatap Resti dengan tatapan malas yang menghakimi. Ya ampun, Mbak, ini kan uangku sendiri. Mas Aris yang kasih buat jatah jajan aku sebelum dia pergi. Mas Aris itu sayang sama adiknya, tidak seperti Mbak yang cuma bisa mengeluh dan bikin dia pusing. Mas Aris kasih kamu uang jajan, tapi tidak kasih uang susu buat anaknya sendiri. Suara Resti mulai meninggi, bergetar karena emosi yang tertahan di kerongkongan. Santi berdiri, mengibaskan sisa remah martabak dari roknya. Mbak, dengar ya. Mas Aris itu lagi pusing cari uang buat bayar utang-utang Mbak. Kalau dia kasih aku sedikit, itu hak dia. Mas Aris sudah capek mengurus istri yang tidak ada kontribusinya seperti Mbak. Mending Mbak urus itu anak. Jangan sampai tangisannya mengganggu tidurku malam ini. Santi masuk ke dalam rumah dengan angkuh, sengaja menabrak bahu Resti saat berpapasan. Resti terpaku di teras. Ia melihat bungkus martabak yang ditinggalkan Santi. Di sana tertera stiker toko, Sarinah Mall. Jaraknya sangat jauh dari sini, dan martabak itu harganya hampir setara dengan biaya makan Resti selama 3 hari. Kecurigaan itu kini bukan lagi sekadar merayap, melainkan mencengkeram jantungnya. Ada pola yang sama antara cerita Bu Dahlia, sikap Santi, dan informasi dari Dina. Mereka semua seolah sedang memainkan peran dalam sebuah drama besar, di mana Resti adalah satu-satunya orang yang tidak diberikan naskah. Resti masuk ke dalam rumah yang gelap karena tak ada listrik. Ia meletakkan bayinya di tempat tidur, lalu berjalan menuju sudut ruangan tempat sebuah meja kecil berisi barang-barang lama Aris berada. Di sana ada sebuah tablet tua yang sudah retak layarnya, yang jarang digunakan Aris sejak memiliki ponsel baru. Resti mencoba menyalakannya. Baterainya lemah, namun masih ada sisa 5%. Ia ingat Aris pernah menghubungkan akun cloud ponselnya ke tablet ini. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka folder foto yang tersinkronisasi otomatis. Layar tablet itu berkedip-kedip, menampilkan proses loading yang lambat. Resti menahan napas. Jika benar Aris berkhianat, bukti itu pasti ada di sini. Detik berikutnya, sebuah folder bernama Project New Life muncul. Resti membukanya. Di dalamnya bukan berisi dokumen kerja, melainkan foto-foto Aris bersama seorang wanita cantik, wanita yang mungkin adalah Selin Clarissa yang disebutkan Dina. Mereka tampak berada di sebuah butik pengantin. Aris sedang mencoba jas hitam dengan senyum lebar yang tidak pernah ia tunjukkan lagi pada Resti selama setahun terakhir. Air mata Resti jatuh mengenai layar tablet yang retak. Rasa sakitnya melampaui apapun yang pernah ia rasakan. Aris tidak sedang menderita di proyek luar kota. Aris sedang merayakan hidup barunya. Tiba-tiba, tablet itu mati karena kehabisan daya. Di tengah kegelapan total rumahnya, Resti hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu. Ia menyadari satu hal, ia tidak bisa terus menunggu. Resti meraih tas kecilnya. Ia mengambil sertifikat tanah milik ibunya yang ia sembunyikan di bawah tumpukan kain. Keputusan kecil namun berisiko mulai terbentuk di kepalanya. Jika Aris menganggap rumah dan tanah ini adalah miliknya untuk dijadikan jaminan hidup barunya, maka Aris salah besar. Mas, kalau kamu memilih membangun istana di atas luka anakmu, maka jangan salahkan aku jika aku merobohkan duniamu sebelum kamu sempat menikmatinya, bisik Resti pada kegelapan. Ia memutuskan akan mendatangi kantor lama Aris besok pagi, mencari tahu siapa sebenarnya Selin Clarissa, meski ia tahu hal itu mungkin akan memancing kemarahan Bu Dahlia yang lebih besar. Resti tidak lagi takut kehilangan Aris. Ia kini lebih takut kehilangan dirinya sendiri jika terus diam. Kegelapan yang menyelimuti rumah itu semalam bukan hanya soal padamnya aliran listrik, melainkan awal dari hilangnya sisa-sisa harapan dalam batin Resti. Pagi menyambutnya dengan sunyi yang mencekam. Suara dengung kulkas yang biasanya menemani keheningan dapur kini lenyap, berganti dengan bau anyir dari sisa daging dan susu yang mulai basi karena suhu dinginnya menguap. Resti duduk di bangku dapur dengan pandangan kosong. Di gendongannya, bayinya mulai merintih. Bayi itu lapar, namun asinya terasa seret karena stres yang menderanya berhari-hari. Ia mencoba menyalakan keran, tetapi hanya terdengar suara batuk dari pipa yang kering. Mesin pompa air tidak akan bekerja tanpa daya listrik. Ia meraih ponselnya yang sisa daya baterainya tinggal 3%. Dengan jemari gemetar, ia mengetik pesan kepada Aris. Mas, aku mohon. Setidaknya nyalakan listriknya. Kasihan anakmu, dia kepanasan dan kita tidak punya air.
Uangku sudah benar-benar habis. Tolong kembali, Mas. Resti menatap layar itu dengan napas tertahan. 1 detik, 2 detik, pesan itu berubah menjadi 2 centang biru. Aris membacanya. Jantung Resti berdegup kencang. Ia menunggu balasan, menunggu kata, maaf, atau setidaknya pemberitahuan bahwa token listrik sudah diisi. Namun, menit berlalu menjadi jam. Tidak ada ketikan balasan. Aris tetap diam, membiarkan istrinya mengemis dalam kegelapan sementara ia sendiri aktif memantau pesan tersebut. Pengabaian itu terasa lebih menyakitkan daripada makian Bu Dahlia kemarin. Dibaca tapi tak dibalas. Itu adalah cara Aris mengatakan bahwa Resti dan anaknya bukan lagi prioritas, melainkan gangguan yang ingin ia hapus dari hidupnya. Keheningan itu pecah sekitar pukul 10 pagi ketika sebuah mobil minibus berhenti di depan pagar. Resti mengira itu Aris. Ia berlari keluar dengan mata berbinar, namun langkahnya terhenti di ambang pintu. Bukan Aris yang turun, melainkan 2 orang pria berkaus hitam yang segera masuk ke dalam rumah seolah sudah memegang izin. Di belakang mereka, Santi melangkah dengan kacamata hitam bertengger di kepalanya, tampak segar dan penuh energi, sangat kontras dengan Resti yang terlihat seperti mayat hidup. Santi? Apa-apaan ini? Siapa mereka? Tanya Resti bingung. Santi tidak menjawab. Ia langsung menuju ke ruang tengah dan menunjuk televisi layar datar berukuran besar, sound system, dan beberapa koleksi jam tangan mewah milik Aris yang tersimpan di lemari kaca. Angkut itu semua. Pelan-pelan, jangan sampai lecet, perintah Santi pada kedua pria itu. Resti menghalangi jalan mereka. Tunggu. Ini barang-barang Mas Aris. Kamu tidak bisa membawanya begitu saja. Santi melepaskan kacamata hitamnya, menatap Resti dengan pandangan dingin yang tajam. Justru karena ini barang-barang Mas Aris, aku membawanya. Mbak, Mas Aris yang menyuruhku. Dia bilang, daripada barang-barang mahal ini rusak karena rumah ini sudah tidak terurus dan gelap gulita, lebih baik diamankan ke rumah ibu. Diamankan? Mas Aris bicara sama kamu. Resti merasakan sesak yang luar biasa di dadanya. Dia bisa bicara sama kamu, tapi dia tidak membalas pesanku? Dia tahu rumah ini mati lampu dan anaknya butuh bantuan, tapi dia malah menyuruhmu mengambil barang-barang ini. Santi mendengus. Ia mulai mengemasi pakaian-pakaian bermerek milik Aris ke dalam koper besar yang ia bawa dari kamar tamu. Mas Aris itu kecewa sama Mbak. Dia bilang, Mbak terlalu banyak drama. Lagi pula, aku juga mau pindah hari ini. Capek aku tinggal di rumah yang tidak ada listriknya begini. Mbak urus saja sendiri ya. Toh Mbak kan yang paling mengerti soal hak tanah dan harta di sini. Resti mencoba merebut koper itu, namun tenaganya habis. Ia hampir tersungkur jika tidak berpegangan pada pinggiran sofa. Santi, tolong, jangan tinggalkan aku sendirian dalam kondisi begini. Setidaknya tinggalkan sedikit uang untuk susu anakmu. Santi merogoh tasnya, mengeluarkan selembar uang Rp50.000 dan melemparnya ke meja. Ini, buat beli lilin. Jangan terlalu berharap banyak dari orang yang sudah Mbak usir secara batin. Aku pergi ya, Mbak. Oh ya, jangan cari aku atau ibu lagi. Mas Aris bilang dia butuh ketenangan buat proyek barunya. Santi melangkah keluar, diikuti 2 pria yang menggotong barang-barang berharga milik Aris. Rumah itu seketika terasa kosong, hampa, dan asing. Resti berdiri di tengah ruang tamu yang kini melompong, hanya menyisakan furnitur berat yang sulit diangkut. Rasa bingung yang hebat mulai bermutasi menjadi kesadaran yang pahit. Aris bukan sedang bekerja di luar kota. Aris sedang melakukan divestasi emosional dan material. Dia menarik semua jejak kehadirannya dari rumah ini, meninggalkan Resti di sebuah bangunan yang hanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh secara finansial. Resti menatap uang Rp50.000 di meja. Itu adalah penghinaan terakhir yang bisa ia toleransi. Pikirannya melayang pada percakapannya dengan Dina semalam. Project New Life. Catering mewah. Nama Selin Clarissa. Semuanya kini masuk akal. Aris sedang mengosongkan rumah ini bukan untuk mengamankan barang, tapi untuk memutus sisa-sisa keterikatannya dengan masa lalu, yaitu Resti dan bayinya. Resti masuk ke kamar, mengambil map coklat berisi sertifikat tanah yang diberikan ayahnya. Ia melihat sekeliling. Rumah ini dibangun dengan uang Aris, memang benar. Tapi tanah ini adalah milik ibunya, warisan yang seharusnya menjadi perlindungan terakhirnya. Aris mengira dengan mengambil televisinya, jam tangannya, dan pakaiannya, dia telah memenangkan perang. Dia lupa bahwa fondasi tempatnya berdiri masih dalam genggaman Resti. Kamu ingin pergi tanpa jejak, Mas? Kamu ingin pindah ke hidup baru yang mewah? Bisik Resti, suaranya kini terdengar rendah dan bergetar karena tekad yang baru lahir. Resti mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko.
Ia tidak akan lagi mengirim pesan memohon pada Aris. Ia mengambil ponselnya, mencari nomor kontak Hendra, pria dari masa lalunya yang kini sukses di bidang konstruksi dan pengolahan lahan. Hendra adalah orang yang pernah Aris cemburui karena latar belakang keluarganya yang kuat. Resti tahu, menghubungi Hendra berarti membuka pintu bagi masalah baru dengan Bu Dahlia dan mungkin fitnah dari keluarga Aris. Namun, di rumah yang gelap dan kosong ini, ia menyadari bahwa ia tidak butuh suami yang pengecut. Ia butuh kekuatan untuk meratakan semua ketidakadilan ini. Hendra, ini Resti. Aku butuh bantuan profesionalmu. Aku punya sebidang tanah dengan bangunan di atasnya yang ingin aku kosongkan total secara hukum. Bisakah kita bertemu? Pesan itu terkirim tepat sebelum ponselnya mati total. Di tengah kegelapan, Resti memeluk bayinya erat-erat. Ia tahu, mulai besok, ia bukan lagi istri yang menunggu, melainkan pemilik tanah yang akan menuntut haknya hingga ke akar-akarnya. Pagi itu, udara di teras rumah Bu RT terasa lembab oleh sisa hujan semalam. Resti duduk di sebuah kursi plastik dengan kepala tertunduk, sementara ponselnya terhubung ke stop kontak di dinding teras. Ia terpaksa menumpang mengisi daya karena rumahnya sendiri masih gelap gulita, mati total sejak kemarin. Di sampingnya, bayinya tertidur di dalam kereta dorong tua yang kainnya sudah mulai memudar. Resti merasa seperti pengemis. Kemarin ia adalah seorang istri yang merasa memiliki segalanya. Namun hari ini ia harus menumpang listrik hanya untuk sekadar menyalakan alat komunikasinya. Pening di kepalanya belum hilang, ditambah rasa lapar yang mulai melilit karena ia hanya makan sekali dalam 24 jam terakhir demi menghemat sisa uang untuk susu anaknya. Begitu layar ponsel menyala dan logo startup muncul, getaran bertubi-tubi segera memenuhi genggamannya. Ratusan pesan masuk, notifikasi dari grup keluarga, dan panggilan tak terjawab dari Dina. Namun, sebuah dorongan intuitif yang gelap menuntun jemarinya untuk membuka aplikasi WhatsApp dan langsung menuju kolom status. Di sana, di barisan paling atas, terdapat lingkaran hijau di profil Bu Dahlia. Resti menahan napas. Jantungnya berdebu kencang, memberikan sensasi nyeri yang menjalar hingga ke ujung jari. Ia menyentuh layar itu. Foto pertama muncul, sebuah dekorasi bunga melati yang sangat mewah, dengan latar belakang gebyok kayu jati yang diukir indah. Foto kedua, sepiring hidangan premium yang pernah diceritakan Dina melalui telepon. Dan foto ketiga, foto yang seketika merenggut seluruh oksigen di sekitar Resti. Di sana, terlihat sepasang tangan yang sedang melakukan prosesi ijab kabul. Tangan pria itu sangat ia kenali. Ada bekas luka kecil di punggung telapak tangan kanan akibat terkena percikan minyak saat membantu Resti memasak setahun lalu. Tangan itu kini menjabat erat tangan seorang pria tua. Sementara di sampingnya, sebuah tangan wanita dengan ukiran henna putih yang rumit dan cincin berlian yang berkilau tampak bersanding mesra. Di bawah foto itu, Bu Dahlia menuliskan takarir dengan huruf kapital yang seolah berteriak, "Alhamdulillah, sah. Selamat atas pernikahanmu anakku. Semoga ini menjadi awal kebahagiaan sejatimu yang sesungguhnya. Ibu bangga padamu, Aris." Dunia Resti runtuh. Bukan perlahan, melainkan seperti sebuah gedung yang diledakkan dari dalam fondasinya. Pandangannya mengabur, telinganya berdenging hebat hingga suara tangis bayinya yang tiba-tiba terbangun pun terdengar sangat jauh. "Aris," bisik Resti, suaranya terdengar seperti gesekan amplas pada kayu kering. Jadi, ini alasan koper itu hilang. Ini alasan paspor itu dibawa. Ini alasan Aris membiarkan listrik rumah mereka diputus dan membiarkan anaknya sakit tanpa sepeser pun uang. Aris tidak sedang berjuang melunasi utang keluarga. Aris sedang merayakan hidup baru dengan wanita lain di kota sebelah, tepat saat istrinya sendiri berjuang untuk sekadar mendapatkan air bersih. Rasa sakit yang menghantam batinnya kali ini berbeda dari episode sebelumnya. Jika kemarin adalah rasa bingung dan takut, kini yang tersisa hanyalah kekosongan yang amat dingin. Ia merasa seperti sampah yang disingkirkan setelah tidak lagi berguna. Aris dan ibunya telah menyusun rencana ini dengan sangat rapi, menunggunya lengah, lalu membuangnya ke dalam kegelapan. "Mbak Resti? Mbak kenapa? Kok wajahnya pucat sekali?" Suara Bu RT menyentakannya. Resti tidak menjawab. Ia segera mencabut kabel pengisi daya dengan gerakan kasar, mengabaikan tatapan heran tetangganya itu. Ia mendorong kereta bayi dengan langkah cepat, nyaris berlari kembali ke rumahnya yang sunyi. Begitu sampai di dalam rumah yang gelap, Resti jatuh terduduk di lantai ruang tamu. Ia menatap dinding-dinding rumah yang dibangun Aris dengan sombong itu. Rumah ini, rumah yang selalu dibanggakan Aris sebagai bukti kesuksesannya, ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan. Dan yang lebih menyakitkan, Aris membangunnya di atas tanah milik Ibu Resti. Resti meraih ponselnya lagi. Amarah yang membara mulai menguapkan air matanya. Ia mencari nomor Pak Baskoro, ayahnya. "Halo,
Ayah? Suara Resti bergetar. Namun ada nada keras di sana. Resti? Kamu kenapa? Nak? Suaramu seperti orang sesak napas. Suara Pak Baskoro yang tenang terdengar di seberang sana. Ayah. Ayah masih simpan surat-surat tanah rumah ini, kan? Yang asli. Ada jeda di seberang sana. Pak Baskoro adalah pria yang sangat berhati-hati. Masih, Res. Kenapa? Apa Aris macam-macam lagi? Ayah dengar dari tetangga kalau rumahmu mati lampu. Aris menikah lagi hari ini. Yah, di depan Ibu Dahlia. Mereka semua menipuku. Mereka membiarkan aku dan cucu ayah kelaparan di sini sementara mereka berpesta. Resti berbicara dengan kalimat yang patah-patah. Setiap kata terasa seperti menarik duri dari tenggorokannya. Aku tidak mau rumah ini lagi. Yah, aku ingin mengambil kembali tanah ibu. Resti, tenang nak. Jangan gegabah. Kalau kamu mau cerai, kita urus baik-baik. Nasihat ayahnya. Tidak. Yah. Tidak ada kata baik-baik untuk orang yang membiarkan anaknya menderita demi kesenangan sendiri. Mereka mau pindah ke sini setelah pesta itu selesai. Yah, Santi bilang begitu kemarin. Mereka mau membawa istri baru itu ke sini. Resti berteriak, suaranya menggema di ruangan yang melompong. Aku tidak akan membiarkan wanita itu menginjakan kaki di tanah milik ibuku. Resti menutup telepon tanpa menunggu jawaban ayahnya. Ia kini tahu apa yang harus dilakukan. Selama ini ia terlalu lembek. Terlalu percaya pada konsep istri penurut. Bu Dahlia benar. Ia memang tidak becus. Tidak becus karena telah membiarkan dirinya diinjak-injak sejauh ini. Ia membuka pesan dari Hendra, kontraktor sekaligus teman masa lalunya yang sempat ia hubungi semalam. Res, aku sudah baca pesanmu. Aku bisa bantu soal pengosongan lahan itu. Tapi kamu yakin? Bangunan itu masih bagus. Nilainya ratusan juta. Kalau kamu ratakan, kamu tidak akan dapat apa-apa selain tanah kosong. Resti mengetik balasan dengan jemari yang kini mantap, tidak lagi gemetar. Aku tidak butuh bangunan itu, Hendra. Aku tidak mau menghirup udara di bawah atap yang dibangun dari uang pengkhianat. Datanglah besok pagi ke sini. Aku ingin kamu survei lokasinya. Aku ingin rumah ini rata sebelum mereka pulang dari bulan madu. Tekanan batin yang baru kini muncul. Resti sadar bahwa keputusannya meratakan rumah ini akan memicu perang terbuka dengan keluarga Aris. Ia akan dituduh gila, jahat, dan merusak aset suami. Namun, melihat foto pernikahan Aris sekali lagi di layar ponselnya, Resti tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka adalah dengan menghancurkan sumber rasa sakitnya hingga ke akar-akarnya. Hawa panas dari aspal jalanan kota sebelah seolah membakar telapak kaki Resti, namun rasa panas itu tak sebanding dengan api yang berkobar di dadanya. Setelah menempuh perjalanan 2 jam menggunakan bus umum yang pengap, ia kini berdiri di depan gedung melati. Sebuah gedung pertemuan megah dengan pilar-pilar putih tinggi yang dihiasi untaian bunga melati segar dan mawar putih. Aroma harum itu tercium hingga ke trotoar. Namun bagi Resti, wangi itu tercium seperti bau bangkai dari sebuah kejujuran yang mati. Di gendongannya, bayinya mulai gelisah. Suara klakson mobil-mobil mewah yang mengantre masuk ke area parkir membuat si kecil terjaga dan mulai merengek. Resti mencoba membetulkan posisi gendongannya dengan tangan yang gemetar. Ia mengenakan gamis terbaik yang ia punya. Gamis yang ia beli bersama Aris 2 tahun lalu saat lebaran. Namun di tempat ini, ia merasa seperti noda kotor di atas kanvas putih yang bersih. Sabar, nak. Kita cuma mau tanya sama ayah. Bisiknya dengan suara yang nyaris hilang ditelan kebisingan. Resti melangkah menuju pintu masuk utama. Namun, baru saja kakinya menginjak karpet merah di selasar. 2 pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan AirPC di telinga menghalangi jalannya. Salah satu dari mereka, pria dengan rahang tegas bernama Budi, menatap Resti dengan pandangan yang sangat intimidatif. Budi adalah kepala pengawal keluarga mempelai wanita, Selin Clarissa, yang bertugas memastikan tidak ada gangguan dalam acara penyatuan 2 keluarga terpandang ini. Maaf, Ibu. Ada undangan? Tanya Budi dengan nada dingin yang tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Saya istri Aris. Suara Resti bergetar. Ia mencoba mengangkat wajahnya, menunjukkan harga diri yang tersisa. Saya hanya ingin bicara sebentar dengan suami saya. Budi dan rekannya saling lirik, lalu sebuah senyum sinis yang tipis muncul di sudut bibir mereka. Ibu pasti salah alamat. Pengantin pria di dalam namanya Pak Aris Setiawan, putra dari Ibu Dahlia. Dan beliau tidak memiliki istri lain selain Ibu Selin yang baru saja sah menjadi istrinya. Tolong Ibu jangan membuat keributan di sini. Saya tidak berbohong. Ini anaknya. Resti sedikit berteriak, memicu perhatian beberapa tamu yang baru turun dari mobil Alphard. Bayinya,
yang terkejut karena teriakan ibunya, mulai menangis kencang. Suara tangis bayi itu melengking, membelah musik gamelan yang mengalun lembut dari dalam gedung. "Ibu, saya minta dengan hormat, silakan tinggalkan tempat ini sekarang. Atau kami harus bertindak kasar," ancam Budi. Ia melangkah maju, mempersempit ruang gerak Resti, hingga Resti terpaksa mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, pintu kaca besar gedung itu terbuka. Beberapa panitia keluar untuk menyambut tamu VIP. Di celah pintu yang terbuka itu, Resti melihatnya. Aris berdiri di sana, di atas pelaminan yang tinggi dan megah. Ia mengenakan beskap pengantin warna broken white yang sangat mewah, lengkap dengan keris dan ronce melati. Ia tampak sangat gagah, sangat berbeda dengan Aris yang biasanya mengenakan kemeja lusuh saat pulang kerja. Pandangan mereka bertemu. Jantung Resti seolah berhenti berdetak. Selama 3 detik yang terasa seperti selamanya, Aris menatap Resti. Ia melihat bayinya yang menangis, ia melihat istrinya yang berantakan karena peluh dan air mata. Ada kilat keterkejutan di mata Aris, namun itu hanya sesaat. Resti membuka mulutnya, hendak memanggil nama pria itu, berharap setitik nurani masih tersisa. "Mas Aris, ini istrimu. Ini anakmu yang sakit." Namun, Aris melakukan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada tamparan manapun. Ia menarik napas panjang, lalu dengan sengaja memalingkan wajahnya ke arah Selin, istri barunya yang cantik dan tampak anggun. Aris tersenyum pada wanita itu, membisikkan sesuatu yang membuat Selin tertawa kecil. Seolah-olah Resti hanyalah seonggok sampah yang tidak sengaja lewat di depan matanya. Aris kemudian memberi isyarat kecil dengan tangan kepada pengurus gedung, lalu masuk kembali ke bagian dalam pelaminan yang tertutup dekorasi. "Pak Aris bilang dia tidak kenal Anda. Sekarang, pergi." Budi menarik lengan Resti secara kasar. "Lepaskan. Saya bisa jalan sendiri." Resti meronta, namun tenaga Budi jauh lebih kuat. Ia diseret menjauh dari area selasar hingga ke pinggir jalan raya. Beberapa tamu menatapnya dengan pandangan jijik, seolah-olah Resti adalah pengemis yang mencoba mengacaukan pesta kelas atas. Resti tersungkur di atas trotoar yang kasar. Bayinya menangis histeris karena kaget. Ia mendekap anaknya erat-erat, membiarkan air matanya membasahi pipi mungil si bayi. Rasa malu yang luar biasa kini menindih batinnya. Ia merasa sangat rendah, sangat hina. Aris tidak hanya mengkhianatinya, Aris telah membuang identitasnya sebagai istri di depan mata publik. Pengabaian Aris tadi adalah jawaban final. Tidak ada lagi ruang untuk bicara, tidak ada lagi ruang untuk penjelasan, utang keluarga, seperti yang dibualkan Bu Dahlia. Aris sudah memilih dunianya, dan dunia itu tidak melibatkan Resti maupun anak mereka. Resti berdiri dengan kaki yang masih gemetar. Ia menatap gedung megah itu untuk terakhir kalinya. Di dalam sana, mereka sedang tertawa di atas penderitaannya. Mereka sedang merencanakan untuk kembali ke rumahnya, rumah di atas tanah ibunya, setelah pesta ini usai. "Kamu pikir kamu bisa membawanya ke rumahku, Mas?" bisik Resti. Suaranya kini terdengar sangat dingin dan datar. Kesedihan itu telah menguap, berganti dengan tekad yang mengerikan. Resti merogoh tasnya, mengambil ponsel yang baterainya hampir habis. Ia tidak menelepon Aris. Ia menelepon Hendra. "Hendra, ini aku. Kamu bilang butuh waktu berapa lama untuk meratakan bangunan? Kalau alat beratnya sudah di lokasi, cuma hitungan jam, Res. Tapi kamu serius? Itu aset besar." Suara Hendra terdengar ragu di seberang sana. "Lakukan sekarang. Bawa alatnya besok pagi. Aku akan memberikan izin tertulis sebagai pemilik tanah. Aku ingin saat mereka pulang dari sini, mereka tidak menemukan satu tembok pun yang masih berdiri tegak," ucap Resti dengan mata yang menyala tajam. Keputusan itu sangat berisiko. Secara hukum bangunan, ia mungkin akan dituntut karena menghancurkan properti suaminya. Namun secara batin, Resti tahu, membiarkan rumah itu tetap berdiri hanya akan membuat Aris menang. Ia lebih baik menghadapi penjara daripada harus melihat Aris dan istri barunya tidur di bawah atap yang ia rawat dengan keringat dan air mata. Malam itu, Resti pulang bukan untuk menangis, melainkan untuk mengosongkan sisa-sisa kenangannya sebelum buldozer datang. Langkah kaki Resti terasa seberat timah saat ia menyusuri jalan setapak menuju rumah masa kecilnya. Aroma tanah basah dan pohon Kamboja di depan pagar kayu yang mulai melapuk menyambutnya, membawa kembali memori tentang masa-masa ketika hidupnya masih sesederhana mengejar layang-layang, bukan dikejar oleh kenyataan pahit pengkhianatan. Di gendongannya, bayinya telah lelap karena kelelahan menangis, namun napas si kecil masih terdengar berat, sisa dari demam yang belum sepenuhnya hilang. "Ayah." Suara Resti nyaris tidak terdengar saat ia mengetuk pintu jati rumah itu. Pintu terbuka, menampakkan sosok pria parubaya dengan kaos oblong putih dan sarung. "Pak Baskoro, ayah kandung Resti,"
berdiri mematung. Matanya yang biasanya tenang kini berkilat penuh keprihatinan melihat kondisi putri tunggalnya. Wajah Resti kuyu, bajunya kusut terkena keringat dan air mata, serta matanya merah bengkak. Tanpa perlu banyak bicara, Pak Baskoro menyingkir, memberi jalan bagi anaknya untuk masuk ke dalam pelukan perlindungan yang paling tulus. Resti ambruk di sofa ruang tamu yang dialasi taplak rajut buatan almarhumah ibunya. Di sana, di bawah cahaya lampu kuning yang temaram, tangisnya pecah kembali. Ia menceritakan semuanya, tentang Aris yang menghilang, tentang catering mewah yang ditemukan Dina, hingga puncaknya, pemandangan di pelaminan gedung melati di mana Aris membuang muka seolah Resti adalah orang asing yang menjijikkan. Dia sudah menikah lagi. Yah, di depan mataku. Dia membiarkan penjaga keamanan menyeretku keluar seperti pencuri. Isak Resti, suaranya teredam di bahu ayahnya. Padahal rumah itu, aku merawatnya dengan seluruh hidupku. Aku menghemat uang makan supaya Mas Aris bisa mencicil bahan bangunan. Sekarang dia mau membawa wanita itu ke sana. Pak Baskoro terdiam cukup lama. Tangannya yang kasar karena bertahun-tahun bekerja sebagai tukang kayu mengelus punggung Resti dengan ritme yang menenangkan. Tidak ada amukan, tidak ada caci maki pada menantu yang tidak tahu diri itu. Pak Baskoro adalah penyeimbang batin bagi Resti, sosok yang selalu mengajarkan bahwa kemarahan yang meluap-luap hanya akan membakar diri sendiri. Istirahatlah dulu, Res. Susui anakmu. Ayah punya sesuatu untukmu, ucap Pak Baskoro lirih. Setelah Resti sedikit lebih tenang dan menidurkan bayinya di kamar lama, Pak Baskoro datang membawa sebuah map coklat tua yang sudah berdebu. Map itu terikat tali rafia yang sudah rapuh. Ia meletakkannya di atas meja makan kayu di dapur, tempat di mana dulu Resti sering belajar memasak bersama ibunya. Selama ini ayah diam karena ayah pikir Aris adalah laki-laki yang tahu cara berterima kasih. Ayah pikir, dengan memberikan kalian tempat tinggal, Aris akan menjaga kamu dan cucu ayah dengan baik. Pak Baskoro membuka map itu dengan perlahan. Resti menatap kertas-kertas di dalamnya dengan bingung. Ia melihat sebuah dokumen hijau dengan logo Garuda. Ini, sertifikat rumah. Yah? Bukan hanya rumah, Res. Ini sertifikat hak milik atas tanah itu. Pak Baskoro menunjuk nama yang tertera di sana. Tanah di perumahan Gria Asri itu bukan milik Aris. Itu adalah tanah warisan almarhumah ibumu yang sudah dibalik nama atas namamu sejak 5 tahun lalu, sebelum kamu bahkan mengenal Aris. Mata Resti membelalak. Selama ini, Aris selalu bersikap seolah-olah dialah sang pahlawan yang telah menyediakan atap untuk mereka. Aris selalu membanggakan setiap sen yang ia keluarkan untuk membangun tembok dan atap rumah itu. Resti, karena rasa cintanya, tidak pernah mempertanyakan status tanah tersebut. Ia hanya tahu bahwa itu adalah rumah mereka. Ibumu berpesan, jangan beritahu Aris soal ini sampai waktunya tepat. Dia ingin kamu punya pegangan jika suatu saat badai datang. Dan sepertinya, badainya sudah sampai di depan pintu. Lanjut Pak Baskoro, matanya menatap tajam pada Resti. Aris memang membangun bangunan di atasnya dengan uangnya, tapi fondasi tempat dia berdiri adalah milikmu sepenuhnya. Secara hukum, dia hanya menumpang di atas tanahmu. Kesadaran itu menghantam Resti seperti ombak besar. Rasa tidak berdaya yang menyiksanya sejak kemarin tiba-tiba menguap, berganti dengan sebuah kekuatan baru yang dingin dan tajam. Selama ini ia merasa terikat pada rumah itu karena menganggap Aris adalah pemilik tunggalnya. Ia merasa takut diusir, takut kehilangan tempat bernaung bagi anaknya. Namun ternyata, dialah pemilik yang sah. Jadi, Mas Aris dan Ibu Dahlia tidak punya hak untuk mengusirku? Tanya Resti, suaranya kini mulai stabil. Secara hukum, mereka tidak punya hak seujung kuku pun atas tanah itu. Jika mereka ingin memiliki bangunan itu, mereka harus memindahkan bangunannya dari tanahmu. Tapi kita tahu itu mustahil. Pak Baskoro memberikan senyum tipis yang penuh makna. Resti menyentuh permukaan sertifikat itu. Dingin dan tegas. Di dalam benaknya, bayangan Aris yang tersenyum di pelaminan kembali muncul. Namun kali ini tidak lagi membawa rasa sakit yang melumpuhkan. Ia teringat ancaman Bu Dahlia yang menyuruhnya mengosongkan rumah. Ia teringat Santi yang menjarah barang-barang berharga seolah rumah itu milik moyangnya. Batin Resti kini bergejolak. Ada pertentangan antara rasa ingin balas dendam dan rasa ingin mengakhiri semuanya dengan tenang. Namun, saat ia teringat wajah bayinya yang pucat karena demam sementara ayahnya berpesta pora, Resti mengambil sebuah keputusan besar. Yah, aku akan kembali ke rumah itu besok, ucap Resti pelan namun pasti. Untuk apa, Nak? Kamu mau menghadapi mereka lagi? Pak Baskoro tampak khawatir. Aku akan kembali sebagai pemilik tanah, bukan sebagai istri yang memohon ampun. Aku ingin melihat wajah mereka saat mereka menyadari bahwa istana yang mereka banggakan berdiri di atas tanah yang bisa aku ambil kapan saja.
Resti menutup map itu dengan keras. Tekanan batin baru kini muncul. Resti tahu bahwa dengan membawa sertifikat ini, ia sedang menyatakan perang terbuka yang legal. Ia bukan lagi sekadar menghadapi konflik rumah tangga, melainkan sengketa aset yang bisa berujung pada kekerasan atau penjara jika ia salah langkah. Keputusan berisikonya adalah kembali ke rumah itu sendirian, tanpa pengawal, hanya berbekal selembar kertas, untuk menunggu Aris pulang membawa istri barunya. Resti mematikan lampu dapur. Kegelapan malam itu tidak lagi menakutkan baginya. Karena kini, ia memegang kunci untuk meruntuhkan seluruh dunia Aris yang dibangun di atas kebohongan. Sinar matahari pagi menembus celah jendela kamar lama Resti di rumah ayahnya, menerangi butiran debu yang menari di atas map coklat berisi sertifikat tanah. Resti terbangun bukan karena alarm, melainkan karena rasa perih yang konsisten di ulu hatinya. Setiap kali ia melihat sertifikat itu, ada percampuran antara rasa syukur dan kemarahan yang mendidih. Ternyata, selama ini ia berdiri di atas kekuatannya sendiri tanpa ia sadari. Sementara ia menghabiskan bertahun-tahun merunduk di bawah bayang-bayang ego suaminya. Ponselnya yang baru saja terisi penuh daya bergetar di atas nakas. Nama, ibu mertua, berkedip di layar. Resti menatap nama itu selama beberapa detik, mengatur napas agar suaranya tidak bergetar. Ia menekan tombol hijau dan mendekatkannya ke telinga tanpa mengucapkan salam. Resti, bagus kamu angkat. Suara Bu Dahlia menyalak tanpa basa-basi. Suaranya terdengar sangat riang sekaligus penuh perintah, seolah-olah ia baru saja memenangkan lotre. Ibu tidak mau bertele-tele. Aris dan Selin sudah selesai acara dan mereka akan segera kembali. Ibu minta kamu segera ambil sisa barang-barang kucelmu dari rumah itu sekarang juga. Resti memejamkan mata, jemarinya mencengkeram pinggiran spray. Ibu baru saja melihat anaknya menikah lagi saat masih punya istri sah, dan hal pertama yang ibu lakukan adalah mengusir saya. Bu Dahlia mendengus. Suara tawa meremehkannya terdengar sangat tajam. Istri sah? Jangan halusinasi, Resti. Aris sudah menganggap kamu selesai sejak dia melangkah keluar rumah itu. Selin itu anak pengusaha. Dia terbiasa hidup bersih dan mewah. Dia tidak akan sudi menginjakan kaki di rumah kalau masih ada bau-bau kamu di sana. Lagi pula, Aris sudah bilang, rumah itu dia yang bangun pakai uangnya. Jadi, kamu tidak punya hak 1% pun di sana. Besok sore Aris akan datang bawa truk untuk mengangkut sisa barangmu ke gudang kalau kamu belum pindah. Ibu sadar apa yang ibu katakan? Aris membiarkan anaknya kelaparan dan tanpa listrik 2 minggu ini, dan sekarang ibu mau membawanya ke sana seolah-olah rumah itu miliknya sepenuhnya. Tanya Resti dengan suara yang sangat rendah, menahan gejolak amarah yang hampir meledak. Memang miliknya. Siapa yang bayar tukang? Aris. Siapa yang beli semen? Aris. Kamu cuma numpang beranak di sana. Sahut Bu Dahlia kasar. Sudah, jangan banyak tanya. Kosongkan rumah itu besok pagi. Kunci rumah kasih ke Santi. Jangan sampai ada yang rusak, atau Selin akan menuntutmu. Paham? Sambungan telepon diputus sepihak. Resti melempar ponselnya ke atas tempat tidur. Kata-kata Bu Dahlia tadi, kamu cuma numpang beranak di sana, menghantam batinnya dengan telak. Namun, di balik rasa sakit itu, sebuah kesadaran pahit mulai merangkai kepingan-kepingan logika yang selama ini luput dari perhatiannya. Resti berjalan menuju cermin besar di sudut kamar. Ia menatap pantulan dirinya, seorang wanita yang tampak rapuh namun memiliki kilat mata yang berbeda. Ia mulai menyadari sebuah kebenaran yang jauh lebih menjijikkan daripada perselingkuhan itu sendiri. Aris telah memanfaatkannya. Selama setahun terakhir, Aris selalu menunda-nunda memberikan uang untuk perbaikan atap atau renovasi kecil, tetapi sangat rajin menambah bangunan di bagian belakang rumah. Aris selalu menekankan bahwa rumah ini adalah masa depan kita, sehingga Resti dengan sukarela menggunakan sisa uang tabungan pribadinya untuk membayar tagihan air dan belanja harian agar Aris bisa fokus pada aset tersebut. Aris membiarkan Resti tinggal di sana sebulan penuh tanpa kabar, bukan hanya karena dia pengecut, tetapi karena dia butuh seseorang untuk menjaga rumah itu agar tidak tampak kosong atau rusak sebelum ia siap memboyong istri barunya yang kaya raya. Aku cuma penjaga aset gratisan bagimu, Mas, bisik Resti pada bayangannya sendiri. Kamu membiarkan aku menderita dalam kegelapan agar kamu bisa berpesta, dan sekarang kamu pikir bisa mengusirku dari tanah milik ibuku sendiri. Harga diri Resti yang selama ini terinjak-injak seolah bangkit berdiri. Ia bukan lagi wanita yang akan menangis memohon suaminya pulang. Ia menyadari bahwa ia memegang kunci kehancuran Aris yang tidak pernah pria itu bayangkan. Aris boleh saja merasa memiliki tembok, atap, dan lantai rumah itu, tetapi dia lupa bahwa tanpa tanah di bawahnya, bangunan itu hanyalah tumpukan material yang tidak sah. Resti keluar dari kamar dan mendapati Pak Baskoro sedang menggendong cucunya di ruang tamu. Ayahnya menatap Resti dengan penuh tanda tanya.
Ayah, aku akan pergi ke rumah itu sekarang, ujar Resti tegas. Untuk apa, Res? Ibu mertuamu menelepon lagi. Pak Baskoro tampak cemas. Dia menyuruhku pindah karena Aris mau membawa pengantin barunya ke sana besok sore. Mereka pikir mereka bisa mengusirku begitu saja. Resti mengambil tasnya dan memasukkan map sertifikat tanah ke dalamnya. Aku tidak akan mengosongkan rumah itu. Yah, aku akan mengosongkan hidup Aris dari sana. Hati-hati, nak. Aris mungkin akan membawa orang atau bersikap kasar kalau dia merasa miliknya terancam. Pak Baskoro memperingatkan. Biarkan saja. Yah, selama ini aku takut kehilangan dia. Makanya dia berani menginjakku. Sekarang aku tidak punya beban apapun. Aku akan kembali ke rumah itu, menyalakan lilin, dan menunggu mereka datang dengan sombong. Aku ingin melihat ekspresi wajah Bu Dahlia saat dia tahu bahwa menantu pilihannya tidak akan pernah bisa tinggal di tanah ini. Resti mencium kening anaknya, lalu melangkah keluar dengan tekad yang mengerikan. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah yang mati lampu dan gelap itu sendirian. Ini adalah keputusan yang sangat berisiko. Aris adalah pria yang temperamental jika egonya tersinggung, dan Bu Dahlia memiliki pengaruh besar untuk menekannya secara mental. Namun, Resti tahu, jika ia lari sekarang, ia akan selamanya menjadi pecundang yang terusir dari rumahnya sendiri. Malam itu, Resti duduk di ruang tamu rumahnya yang gelap gulita. Ia hanya menyalakan sebatang lilin kecil di atas meja. Di depannya, sertifikat tanah itu tergeletak dengan angkuh. Ia menunggu pagi datang, menunggu saat di mana harga diri yang ia pertaruhkan akan beradu dengan keserakahan keluarga suaminya. Tekanan batin baru muncul. Setiap detak jam dinding terdengar seperti hitung mundur menuju ledakan konflik yang bisa menghancurkan segalanya. Namun Resti tidak berniat mundur selangkah pun. Fajar menyingsing dengan warna abu-abu yang suram, seolah langit ikut merasakan kebekuan hati Resti. Di teras rumah yang kini terasa asing itu, Resti berdiri menatap gerbang besi yang sedikit berkarat. Semalam, ia tidak memejamkan mata sedetik pun. Batang lilin di ruang tamu telah habis terbakar, meninggalkan gumpalan leleh di atas meja kayu. Persis seperti perasaannya yang telah lumat oleh pengkhianatan Aris dan kekejaman Bu Dahlia. Tanpa menunggu matahari benar-benar naik, Resti menggendong bayinya yang masih terlelap dan melangkah pergi. Ia tidak membawa banyak barang, hanya tas kecil berisi popok dan sebuah map coklat yang ia dekap erat di dada. Map itu kini adalah nyawanya. Tujuannya satu, sebuah kantor semi permanen di pinggiran kota yang dipenuhi deretan ekskavator dan truk-truk besar. Di sana, seorang pria bernama Hendra sedang memeriksa tumpukan berkas saat Resti muncul di ambang pintu. Hendra tertegun sejenak. Pria itu adalah teman masa sekolah Resti, seorang kontraktor alat berat yang dahulu pernah menaruh hati padanya sebelum Aris datang membawa janji-janji manis. Hendra mengenal Aris dengan baik. Ia adalah saksi hidup betapa sombongnya Aris saat pertama kali membangun fondasi rumah itu, sering memamerkan kemandiriannya di depan teman-teman lama, tanpa pernah menyebutkan bahwa tanah itu adalah warisan ibu Resti. Res? Kamu kenapa? Hendra segera bangkit, menarik kursi untuk Resti. Matanya yang tajam menangkap rona pucat dan tatapan kosong di wajah teman lamanya itu. Pagi-pagi begini, dan kamu membawa bayimu. Resti tidak menjawab dengan kata-kata. Ia meletakkan map coklat itu di atas meja kerja Hendra yang berdebu. Aku butuh bantuan profesionalmu, Hen. Bukan sebagai teman, tapi sebagai kontraktor. Hendra mengerutkan kening, membuka map itu, dan terdiam saat melihat sertifikat hak milik, SHM, yang sah atas nama Resti. Ia membaca tiap barisnya dengan teliti, lalu menatap Resti dengan penuh tanda tanya. Aris menikah lagi kemarin, Hen. Di depan ibunya, di depan semua orang. Dia membiarkan aku dan anakku terlantar tanpa listrik dan uang, lalu menyuruh ibunya mengusirku dari sini karena dia ingin membawa istri barunya ke rumah itu besok. Suara Resti datar, nyaris tanpa emosi, yang justru membuat bulu kuduk Hendra meremang. Hendra menyandarkan punggungnya ke kursi kayu. Jadi, kamu mau menggugat secara hukum? Aku bisa carikan pengacara. Dengan bukti ini, kamu bisa mengusir mereka lewat jalur pengadilan. Tapi itu butuh waktu, Res. Bisa berbulan-bulan, bahkan setahun. Aku tidak punya waktu 1 tahun, Hen. Aku bahkan tidak punya waktu untuk melihat mereka bernapas di bawah atap yang berdiri di atas tanah ibuku. Potong Resti tajam. Matanya menatap ke jendela, ke arah deretan buldozer kuning yang terparkir di halaman. Aku ingin rumah itu rata dengan tanah. Besok. Keheningan seketika menyergap ruangan itu. Hendra menarik napas panjang, mencoba mencerna kegilaan yang baru saja didengarnya. Sebagai kontraktor, ia tahu konsekuensi hukumnya. Bangunan itu dibangun dengan uang Aris, meskipun tanahnya milik Resti.
Meratakan bangunan tanpa putusan pengadilan adalah tindakan radikal yang berisiko menyeret Resti ke penjara atas tuduhan perusakan barang. Res, dengar. Secara hukum, bangunan itu adalah aset. Meskipun berdiri di tanahmu, ada hak milik bangunan di sana. Jika kamu merobohkannya sekarang, Aris bisa melaporkanmu ke polisi. Hendra mencoba memberi logika penyeimbang, namun ia melihat kilat di mata Resti yang tak tergoyahkan. Aset. Resti tertawa hambar. Sebuah suara yang terdengar menyakitkan. Dia menggunakan uang yang seharusnya untuk susu anaknya untuk membangun tembok-tembok itu. Hen. Dia membiarkan aku menghemat setiap rupiah selama 2 tahun agar dia bisa menambah pavilion untuk masa depan. Ternyata masa depan itu bukan untukku. Itu untuk wanita kaya yang dia nikahi kemarin. Resti mencondongkan tubuhnya, menatap Hendra dengan intensitas yang membuat pria itu tak mampu berpaling. Aku tidak butuh bangunan itu. Aku tidak butuh uang ganti rugi. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam satu kedipan mata, persis seperti yang aku rasakan saat melihat story ibunya kemarin. Kamu teman masa laluku, Hen. Kamu tahu bagaimana Aris selalu meremehkan aku karena aku hanya putri seorang tukang kayu. Aku ingin dia tahu bahwa tukang kayu bisa membangun, tapi pemilik tanah bisa menghancurkan. Hendra terdiam, batinnya berperang. Di satu sisi, ia ingin melindungi Resti dari jerat hukum. Di sisi lain, ia muak melihat Aris yang sejak dulu memang terkenal manipulatif. Hendra ingat betul bagaimana Aris pernah mengejeknya saat Resti lebih memilih Aris daripada dirinya, mengatakan bahwa Resti butuh pria sukses yang bisa membangun istana, bukan kontraktor kasar sepertinya. Kamu yakin, Res? Begitu alat beratku menyentuh tembok itu, tidak ada jalan kembali. Kamu akan menghadapi amukan keluarga besar mereka, polisi, dan mungkin kebencian publik. Tanya Hendra memastikan. Aku sudah kehilangan segalanya. Hen. Harga diriku sudah diinjak di depan gedung melati kemarin. Penjara bukan apa-apa dibandingkan harus melihat suamiku tidur dengan wanita lain di atas tanah ibuku. Jawab Resti mantap. Hendra akhirnya mengangguk pelan. Ia menarik selembar kertas formulir perintah kerja. Baik. Aku akan siapkan 1 ekskavator dan tim lapangan. Tapi aku butuh kamu menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jika terjadi masalah hukum di kemudian hari, kamu yang akan menghadapi tuntutannya sebagai pemilik lahan yang memberikan perintah. Resti meraih pulpen dan menandatanganinya tanpa ragu sedikitpun. Jemarinya stabil, tidak ada lagi getaran ketakutan. Kapan mereka dijadwalkan datang ke rumah itu? Tanya Hendra sambil merapikan berkas. Santi bilang besok sore mereka akan sampai setelah bulan madu singkat di kota sebelah. Aku ingin saat mereka turun dari mobil, yang mereka lihat hanyalah tumpukan puing, ujar Resti. Hendra menatap Resti dengan rasa iba sekaligus kagum. Aku akan mulai memobilisasi alat malam ini. Res. Kita akan melakukannya secara diam-diam agar tidak ada yang melapor ke polisi sebelum semuanya rata. Tapi kamu harus tahu, setelah ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Resti menggendong bayinya, berdiri dengan punggung tegak. Hidupku sudah hancur sejak 2 minggu lalu. Hen. Sekarang, saatnya aku memastikan mereka juga merasakan kehancuran yang sama. Resti melangkah keluar dari kantor Hendra. Tekanan batin baru muncul di benaknya. Ia baru saja menandatangani surat yang bisa membawanya ke balik jeruji besi. Ia sedang mempertaruhkan kebebasannya demi sebuah pembalasan yang paling radikal. Namun, saat ia mencium kening bayinya, ada semacam ketenangan dingin yang merayapi jiwanya. Ia tidak lagi peduli pada konsekuensi, karena baginya, keadilan sejati terkadang tidak ditemukan di ruang sidang, melainkan di bawah gigi-gigi baja ekskavator yang siap merobohkan kebohongan Aris. Malam itu, langit di atas perumahan Gria Asri tampak seperti tinta hitam yang tumpah, pekat dan tanpa bintang. Resti berdiri di tengah ruang tamu yang gelap, hanya diterangi oleh lampu jalan yang menembus melalui jendela tanpa gorden. Di dadanya, getaran tekad yang ia bawa dari kantor Hendra masih terasa, namun kini bercampur dengan rasa sesak yang menghimpit paru-paru. Setiap sudut rumah ini menyimpan hantu masa lalu. Bekas coretan krayon di dinding dekat dapur, aroma parfum Aris yang masih tertinggal di bantal, dan gantungan kunci bayi yang bergemerincing setiap kali pintu tertiup angin. Res, mobilnya sudah di belakang. Kita tidak punya banyak waktu, bisik sebuah suara dari arah pintu dapur. Dina muncul dengan napas terengah, mengenakan jaket gelap dan topi yang menutupi wajahnya. Sahabatnya itu baru saja pulang dari shift kerjanya di catering. Namun tanpa keluh kesah langsung meluncur ke rumah Resti membawa mobil pickup pinjaman. Dina adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa dalam hitungan jam, bangunan ini akan menjadi sejarah. Terima kasih, Din. Maaf aku merepotkanmu sejauh ini, sahut Resti lirih. Jangan minta maaf.
Aku lebih sudi membantumu angkut barang daripada melihatmu membusuk di sini menanti mereka datang, balas Dina tegas. Matanya menyapu ruangan yang gelap. Listrik masih mati, kan? Bagus. Tetangga tidak akan curiga melihat pergerakan di dalam. Resti bergerak cepat namun hati-hati. Ia tidak menyentuh satupun barang milik Aris. Ia membiarkan televisi layar datar yang dibeli Aris tetap berada di tempatnya. Ia membiarkan sofa empuk hasil cicilan suaminya itu diam di sana. Fokusnya hanya satu, kenangan miliknya dan bayinya. Satu persatu, Resti memasukkan pakaian bayi, botol susu, dan mainan ke dalam kardus. Ia memindahkan album foto pernikahan mereka, bukan untuk disimpan sebagai kenangan manis, melainkan agar foto-foto itu tidak ikut tergilas buldozer. Ia ingin membakar foto-foto itu dengan tangannya sendiri nanti, sebagai ritual pembebasan. Saat ia merapikan lemari di kamar utama, jari-jarinya menyentuh sebuah kotak kayu kecil. Isinya adalah mas kawin berupa kalung emas sederhana dari Aris. Resti tertegun sejenak. Dahulu, ia menganggap kalung ini sebagai simbol ikatan suci. Kini, logam itu terasa dingin dan menjijikan, seperti rantai yang mengikatnya pada kebohongan. Tanpa ragu, ia memasukkan kotak itu ke dalam tas kecilnya. Itu bukan lagi kenangan. Itu adalah modal hidupnya bersama anaknya setelah ini. Res, lihat ini. Dina menunjuk ke arah lampu teras depan yang mendadak menyala terang. Resti tersentak. Loh, bukannya tadi siang masih mati? Tadi aku lewat depan. Rupanya token listriknya baru saja diisi dari jauh. Sepertinya Mas Aris atau ibunya yang isi lewat aplikasi ponsel, bisik Dina. Mereka sengaja menyalakan lampu luar agar orang-orang mengira rumah ini sudah normal, kembali untuk menyambut si pengantin baru besok. Resti menatap pijar lampu itu dengan tatapan tajam. Sebuah ide muncul di benaknya. Biarkan saja, Din. Biarkan lampu itu tetap menyala. Biarkan para tetangga dan Santi, kalau dia lewat, mengira aku masih ada di dalam, meratap di sudut kamar sambil menunggu suamiku pulang. Kehadiran lampu itu adalah kamuflase terbaik kita. Mereka terus bekerja dalam sunyi. Esensinya adalah pengosongan batin. Setiap barang yang dipindahkan ke atas mobil pikap terasa seperti satu beban yang terangkat dari pundak Resti. Namun, konflik batinnya tetap bergejolak. Ia merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri. Sebuah ironi yang menyakitkan mengingat tanah ini adalah miliknya secara sah. Ada rasa takut yang merayap. Bagaimana jika Aris tiba-tiba datang malam ini? Bagaimana jika rencananya bocor? Sudah semua, Res? Tanya Dina setelah 2 jam bolak-balik. Hanya sisa satu lagi. Resti berjalan ke arah pojok ruang makan. Ia mengambil sebuah pot kecil berisi tanaman lidah mertua yang dahulu ia tanam bersama ibunya sebelum wanita itu tiada. Tanaman itu layu karena tidak terawat selama 2 minggu ini. Namun akarnya masih kuat. Hanya ini yang tidak boleh hancur. Saat mereka bersiap menutup pintu belakang, Resti kembali ke ruang depan. Ia menatap lampu teras yang terang benderang itu sekali lagi. Dari luar, rumah itu tampak tenang dan hangat. Sebuah gambaran palsu tentang keluarga yang harmonis. Resti kemudian mengambil sebuah kertas, menuliskan pesan singkat, dan meletakkannya di atas meja ruang tamu, tepat di bawah lilin yang sudah habis. Semoga cahaya lampu ini cukup terang untuk menunjukkan jalanmu pulang ke reruntuhan, Mas. Resti menutup pintu dan menguncinya. Ia menyerahkan kunci itu kepada Dina untuk disimpan sementara. Langkahnya menuju mobil pikap terasa ringan, namun jantungnya berdegup kencang oleh adrenalin yang membakar. Ia baru saja meninggalkan tempat yang ia sebut rumah selama 3 tahun terakhir untuk terakhir kalinya dalam kondisi utuh. Kita ke rumah ayahmu sekarang? Tanya Dina sambil menyalakan mesin. Iya. Setelah itu, aku harus menelepon Hendra. Aku ingin dia memastikan alat beratnya masuk ke lingkungan ini jam 5 subuh. Saat warga baru saja bangun dan belum sempat bereaksi, jawab Resti. Suaranya tidak lagi bergetar. Dina menatap sahabatnya dengan rasa ngeri sekaligus hormat. Kamu benar-benar akan melakukannya, Res? Meratakan semuanya. Besok pagi, Din, Aris akan pulang membawa ratu barunya. Aku hanya ingin memastikan mereka tidak perlu repot-repot membuka pintu untuk masuk. Karena pintunya sudah tidak ada. Temboknya sudah tidak ada. Hanya ada tanah ibuku yang suci dari pengkhianat. Ucap Resti dengan mata yang menyala di kegelapan kabin mobil. Namun, saat mobil mulai melaju meninggalkan kompleks, Resti melihat sebuah mobil hitam mewah berpapasan dengan mereka. Ia mengenali plat nomornya. Itu adalah mobil kolega bisnis baru Aris yang sering mengantar Bu Dahlia. Resti segera menunduk. Jantungnya hampir copot. Mobil itu melambat di depan rumahnya, seolah sedang memantau apakah lampu sudah menyala. Tekanan batin baru menghantamnya. Jika pihak Aris mulai melakukan patroli atau pengawasan malam ini,
rencana penghancuran subuh nanti bisa berantakan. Resti menyadari bahwa ia sedang bermain api dengan waktu. Keputusan kecil namun berisiko ia ambil. Ia meminta Dina untuk tidak langsung ke rumah ayahnya, melainkan berputar arah melalui jalan tikus untuk memastikan tidak ada orang yang membuntuti mereka. Cepat, Din. Sebelum mereka sadar bahwa burung di dalam sangkar ini sudah terbang, bisik Resti, tangannya mencengkeram erat sertifikat di dalam tasnya. Malam pertama di kediaman megah keluarga besar Selin Clarissa tidak semanis madu yang dibayangkan Aris. Kamar pengantin itu luasnya hampir setara dengan seluruh lantai bawah rumahnya di Gria Asri. Wangi aromaterapi mahal menyeruak, namun udara di dalamnya terasa tipis bagi paru-paru Aris. Ia duduk di tepi tempat tidur yang empuknya luar biasa, mengenakan piyama sutra pemberian mertuanya, namun ia merasa seperti narapidana di balik jeruji emas. Di depan cermin besar, Selin sedang membersihkan wajahnya. Wanita itu tampak cantik, namun setiap gerakannya memancarkan aura dominasi yang selama ini tidak Aris sadari di balik kemanjaannya saat pacaran singkat dulu. Mas, besok kita ke butik perhiasan dulu ya sebelum ke rumahmu. Suara Selin terdengar datar, lebih menyerupai instruksi daripada ajakan. Mama bilang cincin kawin kita desainnya terlalu kuno. Aku mau yang custom. Dan oh ya, aku tidak mau ya kalau di rumahmu nanti masih ada sisa-sisa perabotan murah dari, siapa nama perempuan itu? Resti? Semuanya harus diganti baru sebelum aku masuk. Aris menelan ludah. Selin, rumah itu masih cukup rapi. Perabotannya juga. Aku tidak tanya pendapatmu, Mas. Potong Selin tanpa menoleh dari cermin. Papa sudah kasih kamu posisi manajer di perusahaannya. Jadi tolong jaga martabatku. Aku tidak mau teman-temanku datang ke rumah yang seleranya seperti rumah buruh. Kalau kamu tidak punya uang untuk ganti semuanya, pakai kartu kredit yang dikasih Papa tadi sore. Tapi ingat, itu artinya kamu harus kerja lebih keras, bukan malah melamun. Aris terdiam. Kata-kata Selin bukan sekadar tuntutan gaya hidup, melainkan pengingat bahwa di sini, ia hanyalah seorang pria yang dibeli. Ia teringat Resti. Resti tidak pernah menuntut perhiasan custom. Resti justru yang selalu memutar otak bagaimana sisa gaji Aris bisa cukup untuk makan sebulan sambil tetap mencicil semen untuk paviliun belakang. Di rumah ini, Aris baru saja menyadari bahwa ia baru saja menukar cinta tulus dengan sebuah jabatan yang membuatnya harus tunduk pada perintah istri dan mertua sepanjang hari. Kegelisahan itu mendorong Aris keluar kamar. Ia butuh udara segar. Namun, di lorong rumah, ia berpapasan dengan Pak Wijaya, ayah Selin, seorang pengusaha properti bertangan dingin yang sedari awal menatap Aris seperti melihat investasi yang meragukan. Belum tidur, Aris? Tanya Pak Wijaya sambil menyesap cerutu. Matanya yang tajam menatap Aris dari atas ke bawah. Besok kamu mulai masuk kantor. Jangan telat. Saya tidak suka orang yang tidak disiplin. Apalagi orang yang statusnya saya angkat dari bawah. Jangan sampai Selin mengeluh soal performamu, baik di kantor maupun di rumah. Baik, Pak. Jawab Aris singkat, kepalanya tertunduk. Rasa hina itu membakar batinnya. Aris melangkah menuju balkon belakang, menjauh dari tatapan Pak Wijaya. Di bawah temaram lampu taman, ia merogoh saku piyamanya dan mengeluarkan ponsel. Secara impulsif, ia membuka galeri foto yang telah ia pindahkan ke folder tersembunyi. Foto Resti yang sedang tertawa sambil menggendong bayi mereka. Seketika, rasa rindu yang asing menghantam dadanya. Ia teringat bagaimana Resti selalu menyiapkan kopi hangat saat ia pulang lembur. Ia teringat hangatnya pelukan Resti di rumah mungil mereka yang dulu ia anggap sempit. Namun kini terasa seperti satu-satunya tempat di mana ia benar-benar menjadi raja. Di sini, di Istana Selin, ia hanyalah pelayan berbaju sutra. Ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Bu Dahlia. Halo, Ibu, bisik Aris. Aris, bagaimana? Senangkan di sana? Selin tidak marah-marah soal uang catering kan. Suara Bu Dahlia terdengar sangat antusias, kontras dengan suasana hati Aris. Selin banyak menuntut. Bu, mertua juga sepertinya tidak menghargaiku. Aris jadi kepikiran Resti dan anak Aris. Bagaimana kalau kita batalkan saja pindah ke rumah Gria Asri besok? Aris merasa bersalah. Bu, listrik di sana diputus karena Aris lupa isi token sebelum pergi. Hus, bicara apa kamu ini? Suara Bu Dahlia mendesis tajam. Jangan jadi pengecut. Kamu sudah melangkah sejauh ini. Harta keluarga Selin itu bisa bikin kita kaya 7 turunan. Resti itu cuma kerikil. Aris, dia tidak punya apa-apa. Rumah itu harus jadi milikmu sepenuhnya supaya Selin merasa nyaman. Kalau kamu kembali ke Resti, kamu mau hidup susah lagi? Mau dikejar-kejar cicilan lagi? Tapi itu tanah keluarga Resti, Bu. Halah,
Siapa yang tahu? Sertifikatnya mungkin cuma omong kosong bapaknya yang tukang kayu itu. Yang penting bangunan itu kamu yang bangun. Pokoknya besok sore kita ke sana. Ibu sudah suruh Santi pantau. Lampunya sudah menyala. Artinya Resti masih ada di sana menunggu seperti pengemis. Kita tinggal masuk. Kasih dia uang sedikit buat ongkos pulang ke rumah bapaknya. Selesai. Jangan lembek, Aris. Ingat masa depan kita. Panggilan itu terputus. Aris menyandarkan dahinya ke pilar balkon yang dingin. Bayang-bayang penyesalan mulai membayangi logikanya. Ia menyadari bahwa ia telah membuang permata demi sebuah mahkota duri. Ia merindukan senyum Resti, namun keserakahan yang ditanamkan ibunya dan rasa takut kehilangan status barunya membuat Aris tetap terkunci dalam keputusannya. Ia kembali masuk ke kamar dengan hati yang berat. Ia melihat Selin yang sudah terlelap, wajahnya tampak angkuh bahkan dalam tidur. Aris membuka aplikasi pesan, jarinya ragu di atas nama Resti. Ia ingin meminta maaf, ingin menjelaskan bahwa ini semua demi utang keluarga, namun ego dan rasa malunya menahan jemarinya. Akhirnya, Aris mengambil keputusan kecil yang berbahaya. Ia mengirim pesan singkat kepada Santi, adiknya. San, besok pagi-pagi sekali kamu ke rumah Gria Asri. Pastikan Resti sudah tidak ada di sana. Kalau dia masih ada, panggil orang suruhan Papa Wijaya untuk menyeretnya keluar secara halus sebelum aku dan Selin sampai. Aku tidak mau Selin melihat keributan. Aris mematikan ponselnya. Tekanan batin baru merayap di dadanya. Ia tahu tindakannya ini akan menghancurkan Resti sepenuhnya. Namun ia merasa tidak punya pilihan lain jika ingin tetap bertahan di istana keluarga Wijaya. Ia tidak menyadari bahwa saat ia merencanakan pengusiran paksa itu, di luar sana, Resti sudah tidak lagi berada di dalam rumah. Dan sebuah ancaman yang jauh lebih besar dari sekadar keributan, sedang bergerak menuju bangunan yang sangat ia banggakan itu. Pagi itu, langit di atas kediaman megah keluarga Wijaya tampak mendung, seolah-olah awan sedang menahan beban yang sama beratnya dengan apa yang dirasakan Resti. Di sebuah kantor jasa pengiriman ekspres yang baru saja buka, Resti berdiri tegak di depan meja konter. Tangannya tidak lagi gemetar. Di bawah lampu neon yang berkedip, ia menyerahkan sebuah amplop kuning tebal yang berisi surat pemberitahuan pengosongan lahan dan perobohan bangunan. Ini bukan sekadar gertakan. Ini adalah prosedur legal yang disarankan Hendra agar Resti memiliki bukti bahwa ia telah memberikan kesempatan terakhir. Pastikan sampai ke alamat ini sebelum jam 10 pagi. Mas, ucap Resti kepada petugas kurir. Suaranya terdengar asing bagi telinganya sendiri. Dingin, kering, dan tanpa ampun. Ini sangat mendesak. Setelah membayar biaya pengiriman kilat, Resti keluar dari kantor itu dan menghirup udara pagi yang lembab. Batinnya kini berada di persimpangan yang aneh. Sebagian dari dirinya berharap Aris akan meneleponnya setelah membaca surat itu, memohon maaf, atau setidaknya menunjukkan satu percik kemanusiaan dengan mengakui bahwa tanah itu memang milik keluarga Resti. Namun, bagian lain dari dirinya, bagian yang telah hancur di depan gedung Melati, sudah tidak peduli lagi. Pukul 9.30 WIB, sebuah sepeda motor kurir berhenti di depan pagar tinggi rumah keluarga Selin. Santi, yang baru saja keluar dari rumah itu untuk mencari sarapan mewah di dekat kompleks, mencegat si kurir. Wajahnya tampak masam. Ia masih merasa terbebani oleh perintah Aris semalam untuk membersihkan Resti dari rumah Gria Asri. Atas nama Pak Aris Setiawan, tanya kurir itu. Santi merebut amplop itu dengan kasar. Saya adiknya. Sini, biar saya yang kasih. Begitu kurir itu pergi, Santi menatap amplop kuning tersebut dengan jijik. Ia melihat nama pengirimnya, Resti Baskoro. Tanpa perlu membukanya, Santi sudah bisa menebak isinya. Baginya, ini pasti hanya surat kaleng berisi sumpah serapah atau tuntutan harta gono gini yang membosankan. Dasar perempuan gila. Masih saja mengejar-ngejar Mas Aris dengan surat-surat sampah begini. Gumam Santi. Ia berjalan menuju tempat sampah besar di sudut gerbang. Tanpa keraguan sedikitpun, Santi merobek amplop itu menjadi dua bagian. Tanpa sempat melihat lampiran fotokopi sertifikat tanah yang ada di dalamnya, lalu melemparkannya ke dalam tumpukan limbah rumah tangga. Ia tidak ingin suasana hati Aris yang sudah kacau menjadi semakin buruk, yang nantinya bisa berdampak pada jatah uang sakunya dari kakak ipar barunya yang kaya. Bagi Santi, masalah Resti adalah masalah kecil yang akan selesai begitu mereka mengusir perempuan itu secara fisik sore nanti. Sementara itu, di sebuah kedai kopi kecil tak jauh dari kompleks Gria Asri, Resti duduk menatap layar ponselnya. Ia memantau status pengiriman melalui aplikasi. Pukul 10.15. Paket telah diterima oleh penghuni rumah, Santi. Resti meletakkan ponselnya di meja dengan perlahan. Ia menunggu. 10 menit. 30 menit. 1 jam. Ponselnya tetap sunyi. Tidak ada panggilan masuk,
tidak ada pesan balasan, tidak ada tanda-tanda kepanikan dari pihak Aris. Di dalam benak Resti, diamnya Aris adalah sebuah pernyataan perang yang mutlak. Ia menganggap pengabaian ini sebagai tanda bahwa Aris tetap pada pendiriannya. Bahwa Aris merasa memiliki segalanya dan meremehkan ancaman Resti. Begitu sombongnya kamu, Mas, batin Resti. Bahkan surat peringatan terakhirku tidak berhak mendapatkan jawaban darimu? Kamu pikir kamu begitu kuat di balik tembok keluarga Wijaya, sehingga kamu merasa tidak perlu memedulikan hukum tanah yang kamu injak. Rasa kecewa yang tersisa di sudut hati Resti kini benar-benar mati, berganti dengan tekad baja yang membeku. Ia tidak tahu bahwa surat itu bahkan tidak pernah sampai ke tangan Aris. Namun, dalam permainan ego ini, ketidaktahuan adalah katalisator bagi bencana yang lebih besar. Resti berdiri, meninggalkan kopinya yang sudah dingin. Ia menelepon Hendra. Hen, waktunya sudah habis. Dia sudah menerima suratnya 1 jam yang lalu, tapi tidak ada respon. Dia menantangku, ujar Resti, suaranya kini stabil seperti detak jam dinding. Kamu yakin, Res? Ini langkah besar. Sekali alat berat itu turun dari truk, warga akan mulai berkerumun. Suara Hendra terdengar berat di seberang sana. Lakukan, Hen. Sekarang. Aku sudah berada di dekat lokasi. Aku ingin semuanya selesai sebelum matahari terbenam. Resti berjalan kaki menuju rumahnya. Dari kejauhan, ia melihat sebuah truk laubay yang membawa ekskavator mulai memasuki gerbang perumahan Gria Asri. Suara mesin diesel yang menderu keras membelah kesunyian lingkungan yang biasanya tenang itu. Beberapa tetangga mulai keluar rumah, menatap heran pada alat berat yang tampak mengerikan itu. Resti berdiri di trotoar depan rumahnya. Ia melihat rumah yang selama 3 tahun ini ia sebut surga. Ia melihat jendela kamar bayinya. Ia melihat pintu yang dulu selalu ia buka dengan senyum setiap kali Aris pulang. Tiba-tiba, rasa ragu yang hebat menyerang batinnya. Ini adalah rumah tempat anaknya lahir. Ini adalah hasil keringat yang ia tahu Aris kumpulkan dengan susah payah, meski akhirnya Aris mengkhianatinya. Menghancurkan rumah ini berarti menghancurkan bukti fisik dari sejarah hidupnya sendiri. Namun, di saat keraguan itu memuncak, sebuah pesan masuk di ponselnya. Bukan dari Aris, tapi dari nomor tidak dikenal. Resti, aku Selin. Berhenti mengirim surat-surat sampah ke rumah orang tuaku. Aris sudah bercerita semuanya tentang betapa serakahnya kamu. Sore ini kami akan ke sana, dan aku tidak mau melihat barang-barang murahmu masih ada di rumah itu. Sadarlah, kamu sudah kalah. Resti menutup matanya rapat-rapat. Pesan dari Selin adalah bensin yang mengguyur api di dadanya. Aris ternyata telah memfitnahnya di depan istri barunya. Aris telah mengubah narasi, menjadikannya pihak yang serakah. Resti menoleh ke arah operator ekskavator yang sedang menunggu instruksinya. Dengan gerakan tangan yang mantap, Resti menunjuk ke arah pilar utama rumah itu. Mulai, perintah Resti singkat. Gigi-gigi baja ekskavator itu mulai terangkat, berkilau di bawah mendung yang semakin pekat. Tekanan batin baru kini menghantam Resti saat suara hantaman pertama mengenai tembok ruang tamunya. Suara beton yang retak terdengar seperti tulang yang patah. Ia baru saja melakukan keputusan paling berisiko dalam hidupnya, merobohkan harta suaminya tanpa izin pengadilan, sebuah tindakan yang bisa membuatnya kehilangan hak asuh anak jika Aris menggunakan jalur hukum untuk membalasnya sebagai ibu yang tidak stabil. Namun, saat debu pertama mulai berterbangan, Resti hanya menatap lurus ke depan. Ia tidak akan lari. Ia akan menunggu di sana, di atas reruntuhan itu, sampai Aris datang sore nanti untuk melihat bahwa istana kebohongannya telah kembali menjadi tanah. Debu semen mulai membubung tinggi, menyatu dengan udara lembab yang menyesakkan dada. Resti berdiri hanya beberapa meter dari jangkauan ayunan besi ekskavator. Kakinya tertanam kuat di aspal yang mulai bergetar. Setiap dentuman baja yang menghantam tembok ruang tamu terdengar seperti guntur yang membelah kesunyian perumahan Gria Asri. Di dalam kepalanya, suara beton yang retak adalah simfoni pembebasan, meski hatinya masih terasa seperti diremas oleh tangan yang tak terlihat. Warga mulai berkerumun. Ibu-ibu yang tadinya sedang berbelanja di tukang sayur keliling berhenti mematung. Bapak-bapak yang sedang memanaskan mobil keluar dari garasi dengan wajah penuh tanya. Mereka mengenal Resti sebagai istri yang pendiam, istri yang selalu menunduk saat berjalan. Melihatnya berdiri di sana, memimpin penghancuran rumahnya sendiri, adalah pemandangan yang tak masuk akal. Res! Berhenti dulu. Hendra mendekat, suaranya harus bersaing dengan deru mesin. Ia tampak cemas, matanya terus memantau arah gerbang kompleks. Mobil hitam, itu sepertinya mereka. Resti menoleh. Sebuah iring-iringan 3 mobil mewah masuk ke jalan mawar tempat rumah itu berdiri. Di depan, sebuah sedan mewah berwarna putih yang dihiasi pita bunga, mobil pengantin, melambat,
lalu berhenti mendadak saat pengemudinya melihat alat berat raksasa sedang membedah atap rumah yang seharusnya menjadi tempat syukuran sore itu. Aris keluar dari mobil dengan wajah yang memerah padam. Di belakangnya, Selin turun dengan gaun pesta yang anggun namun kini wajahnya tampak pucat pasi melihat pemandangan di depannya. Tak ketinggalan, Bu Dahlia keluar dari mobil kedua, menjerit histeris seolah-olah dialah yang sedang dipukuli. "Resti, apa-apaan ini?" Aris berlari mendekat, namun diadang oleh Hendra dan 2 operator lapangan lainnya. "Hentikan. Itu rumahku. Aku yang bayar setiap sen untuk membangunnya. Kamu sudah gila, ya?" Resti tidak bergeming. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan map coklat yang kini sudah lecek di pinggirannya. Dengan gerakan lambat namun pasti, ia mengangkat tinggi setinggi sebuah dokumen hijau bermaterai. "Rumahmu, Mas?" Suara Resti menggelegar, membelah keributan. "Kamu mungkin bayar semennya. Kamu mungkin bayar tukangnya. Tapi tanah ini milik ibuku. Dan aku, sebagai pemilik tunggal lahan ini, tidak pernah memberimu izin untuk membangun istana perselingkuhan di atas tanah suci keluargaku." Bu Dahlia merangsek maju, mencoba menjambak Resti, namun beberapa ibu-ibu tetangga yang selama ini bersimpati pada Resti menahan wanita tua itu. "Kamu jahat, Resti. Itu uang anakku. Jutaan rupiah tertanam di sana," teriak Bu Dahlia. "Uang anakmu yang seharusnya untuk susu anaknya." "Bu," balas Resti tajam. Ia menoleh pada Aris yang kini berdiri terpaku, menatap sertifikat di tangan Resti dengan mata yang seolah tidak percaya. "Selin, ini suamimu." Resti beralih menatap istri baru Aris yang berdiri gemetar di samping sedan putih. "Selamat datang di rumah barumu. Sayangnya, aku tidak menyediakan pintu untuk kalian masuk." Resti berbalik menghadap operator ekskavator. Matanya yang merah bukan lagi karena air mata kesedihan, melainkan karena amarah yang telah membeku menjadi tekad. "Hancurkan paviliun belakang. Habiskan semuanya sampai rata," perintah Resti. Brak! Lengan baja itu berayun dengan kekuatan penuh, meruntuhkan paviliun yang baru saja selesai dicat oleh Aris, ruangan yang rencananya akan dijadikan kamar utama untuk Selin. Suara jeritan Bu Dahlia dan makian Aris tenggelam dalam gemuruh runtuhnya bangunan. Di tengah kekacauan itu, batin Resti mengalami pergolakan yang mengerikan. Ia melihat wajah Aris yang hancur, bukan karena cinta yang hilang, tapi karena harga dirinya sebagai pria sukses, baru saja diratakan dengan tanah di depan mata istri barunya dan seluruh tetangga. Ada secercah rasa puas yang gelap dalam diri Resti, namun diikuti oleh rasa takut yang luar biasa. Ia sadar, setelah ini, Aris tidak akan tinggal diam. Pria itu punya dukungan finansial dari keluarga Selin untuk menyeretnya ke jalur hukum yang paling melelahkan. Selin, yang tampaknya mulai menyadari posisi Aris yang tidak memiliki landasan hukum kuat atas tanah itu, mulai berteriak pada Aris. "Kamu bilang ini rumahmu, Mas? Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Ternyata kamu cuma menumpang di tanah istrimu. Kamu memalukan." Pertengkaran hebat meledak di antara pasangan pengantin baru itu di tengah jalan, menjadi tontonan warga. Aris mencoba menenangkan Selin, namun tangannya ditepis kasar. Bu Dahlia jatuh pingsan di aspal, entah sungguhan atau hanya sandiwara untuk menarik simpati. Resti memalingkan wajah. Ia merasa mual melihat drama keluarga yang dulu sangat ia puja itu. Ia menatap puing-puing rumahnya yang kini berserakan. Kenangan tentang malam-malam ia menunggu Aris pulang. Kenangan saat ia pertama kali membawa bayinya masuk ke rumah ini, kini terkubur di bawah bongkahan beton. "Cukup, Hen. Biarkan sisa dinding depan tetap berdiri sebagai pengingat," bisik Resti pada Hendra. "Res, polisi akan segera datang. Seseorang pasti sudah menelepon mereka." Hendra memperingatkan sambil menatap sirene yang terdengar dari kejauhan. Resti menarik napas panjang. Ia tahu saat ini ia menang secara moral dan batin, namun secara hukum, badai baru-baru saja dimulai. Ia telah menghancurkan aset senilai ratusan juta rupiah milik suaminya. Saat mobil polisi mulai memasuki kompleks, Aris menunjuk-nunjuk Resti dengan telunjuk yang gemetar. "Kamu akan membusuk di penjara, Resti. Aku akan pastikan kamu kehilangan hak asuh anak kita karena kamu sudah gila." Ancaman Aris tentang hak asuh anak membuat jantung Resti mencelos. Itu adalah satu-satunya kelemahan yang tersisa. Dalam kepanikan yang mulai merayap, Resti mengambil sebuah keputusan kecil namun sangat berisiko. Ia tidak akan menyerahkan diri di sana. "Hen, bawa aku pergi lewat jalan belakang. Sekarang," bisik Resti. Resti menyelinap di antara kerumunan warga saat polisi mulai turun dari mobil. Ia membawa sertifikat itu bersamanya, namun ia sadar bahwa mulai detik ini, ia adalah seorang pelarian. Ia baru saja meruntuhkan rumahnya, dan kini,
ia mungkin baru saja meruntuhkan jembatan menuju masa depan anaknya. Debu semen yang beterbangan mulai mengendap, menyelimuti permukaan aspal dengan lapisan abu-abu tipis. Ekskavator itu berhenti menderu, menyisakan keheningan yang lebih mengerikan daripada suara benturan beton tadi. Di tengah puing-puing yang masih mengepulkan sisa panas, Resti berdiri. Ia tidak melarikan diri lewat jalan belakang seperti yang sempat ia pikirkan. Seberkas kekuatan aneh menahan kakinya. Ia menyadari bahwa lari hanya akan membenarkan tuduhan bahwa ia adalah pihak yang bersalah. Ia ingin melihat kehancuran itu dengan mata kepalanya sendiri. Kehancuran ego seorang pria yang telah menghancurkan hidupnya. Aris menerobos kerumunan warga dengan langkah sempoyongan. Jas pengantinnya yang mahal kini terkena noda debu. Ia berhenti tepat di depan gundukan beton yang dulunya adalah ruang tamu tempat ia sering duduk memerintah Resti. Mulutnya menganga, matanya membelalak menatap besi-besi baja yang meliuk keluar dari reruntuhan. Rumahku. Suara Aris parau, nyaris seperti rintihan binatang terluka. Resti, kamu benar-benar iblis. Ini semua hasil kerjaku. Setiap sen yang aku kumpulkan dari lembur, setiap hutang yang aku ambil atas namaku, kamu meratakannya dalam sekejap. Aris berbalik, mencoba menerjang Resti, namun Hendra dengan sigap berdiri di depan Resti sebagai perisai manusia. Warga yang menonton mulai berbisik-bisik, beberapa merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Mas Aris, berhenti. Sebuah suara melengking menghentikan gerakan Aris. Selin Clarissa melangkah maju. Gaunnya yang indah tampak sangat kontras dengan latar belakang puing-puing yang kotor. Wajahnya yang semula angkuh kini dipenuhi oleh kemarahan yang berbeda. Kemarahan seseorang yang merasa telah ditipu mentah-mentah. Di belakangnya, Bu Dahlia yang tadi sempat pingsan, kini berdiri dengan bantuan Santi. Wajahnya pucat pasi melihat investasi masa depannya sudah menjadi rongsokan. Jadi ini rumah yang kamu bangga-banggakan itu. Selin menunjuk ke arah reruntuhan dengan jari gemetar. Ini rumah, mewah, yang kamu bilang milikmu sendiri? Ternyata istrimu sendiri yang menghancurkannya karena kamu tidak punya hak atas tanah ini. Selin, dengar dulu, ini cuma salah paham. Resti itu gila. Dia. Aku tidak gila, Selin. Resti memotong dengan ketenangan yang mematikan. Ia melangkah keluar dari balik punggung Hendra, mendekat hingga jaraknya hanya 1 meter dari Aris dan Selin. Ia tidak lagi membawa ketakutan. Ia membawa kebenaran yang tajam. Resti merogoh tasnya. Ia mengeluarkan 2 map. 1 map coklat berisi sertifikat tanah yang tadi ia tunjukkan, dan 1 lagi map putih yang masih baru. Aris, kamu bilang kamu bekerja keras untuk rumah ini. Resti menatap suaminya dengan tatapan yang kosong dari rasa cinta. Kamu bekerja keras membangun tembok, tapi kamu lupa membangun kejujuran. Kamu membiarkan aku dan anakmu hidup tanpa listrik, membiarkan kami kelaparan, sementara kamu menggunakan sisa tabungan kita untuk membayar DP catering mewah Selin. Apakah itu yang kamu sebut hasil jerih payah? Resti melemparkan map putih itu ke arah dada Aris. Map itu jatuh ke tanah, terbuka, menampakkan draft gugatan cerai dan lampiran foto-foto yang ia dapatkan dari tablet tua Aris. Foto-foto Aris yang sedang bermesraan dengan Selin saat Resti masih berjuang dengan luka pasca persalinan. Itu adalah surat gugatan cerai yang sudah aku daftarkan secara daring pagi ini. Dan di dalamnya ada bukti semua pengkhianatanmu. Suara Resti meninggi, menggetarkan suasana. Selin, kamu ingin tahu siapa pria yang kamu nikahi? Dia pria yang membiarkan darah dagingnya sendiri demam tanpa obat demi membelikanmu cincin kawin baru. Dia pria yang membangun istana di atas tanah yang bukan miliknya, lalu berbohong padamu bahwa dia adalah pengusaha sukses. Selin memungut lembaran foto tersebut. Matanya membelalak melihat tanggal-tanggal yang tertera pada foto tersebut. Itu adalah masa di mana Aris mengaku padanya bahwa ia adalah seorang duda yang hartanya sedang tertahan di bank. Mas, kamu bilang kamu sudah cerai setahun lalu. Selin berteriak, suaranya pecah. Ia menatap Aris dengan rasa jijik yang tak tertahankan. Kamu membohongi aku? Kamu membohongi papaku. Selin, tidak begitu. Aku melakukan ini untuk kita. Aris mencoba meraih tangan Selin, namun wanita itu melayangkan tamparan keras yang memekakkan telinga. Jangan sentuh aku. Kamu cuma benalu. Selin berbalik, berlari menuju mobil putihnya dengan air mata yang mulai merusak riasannya. Ia meninggalkan Aris di tengah reruntuhan itu, seolah-olah Aris adalah kotoran yang harus segera dibersihkan dari hidupnya yang glamor. Bu Dahlia meraung-raung, mendekati Resti dengan tangan mencakar. Puas kamu sekarang? Hah? Kamu menghancurkan masa depan anakku. Kamu menghancurkan segalanya. Resti menatap mertuanya dengan dingin. Ibu yang menghancurkannya sejak ibu mendukung pengkhianatan Aris.
Ibu pikir bisa membuang aku dan cucu ibu seperti sampah? Sekarang, silakan ibu ambil sisa-sisa tembok ini. Bawa pulang ke rumah ibu. Karena mulai detik ini, tidak ada 1 inci pun dari tanah ini yang boleh kalian injak. Aris jatuh terduduk di atas bongkahan beton. Egonya yang setinggi langit baru saja diruntuhkan lebih hancur daripada bangunan di belakangnya. Ia kehilangan rumahnya, ia kehilangan istri barunya, ia kehilangan jabatan yang dijanjikan mertuanya. Dan kini ia menyadari bahwa ia kehilangan satu-satunya wanita yang pernah mencintainya tanpa syarat. Namun, konfrontasi ini belum berakhir. Aris mendongak, matanya merah penuh kebencian. Kamu pikir kamu menang, Resti? Kamu merusak bangunan ini tanpa izin pengadilan. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Aku akan pastikan kamu masuk penjara, dan kamu tidak akan pernah melihat anak itu lagi. Anak itu milikku, dan aku akan membawanya dari ibu gila sepertimu. Jantung Resti mencelos. Ancaman Aris tentang hak asuh anak adalah satu-satunya belati yang masih bisa melukainya. Ia melihat 2 petugas polisi yang tadi datang mulai mendekat ke arah mereka, membawa buku catatan dan borgol yang tergantung di pinggang. Resti mencengkeram tasnya. Ia tahu ia telah memenangkan pertempuran harga diri, namun perang hukum yang melelahkan baru saja dimulai. Di dalam tasnya, ia merasakan getaran ponselnya. Sebuah pesan dari ayahnya, Pak Baskoro. Bawa anakmu ke tempat aman sekarang. Hendra akan membantumu. Jangan biarkan mereka mengambil cucu ayah. Resti menatap Aris yang kini mulai berbicara dengan polisi, menunjuk-nunjuk Resti sebagai pelaku kriminal. Tekanan batin baru menghimpitnya. Ia telah meratakan rumahnya, dan kini ia harus bersiap untuk kehilangan kebebasannya atau bahkan anaknya jika ia tidak segera bertindak. Dengan keputusan berisiko yang diambil dalam hitungan detik, Resti memberi isyarat pada Hendra. Bawa aku ke mobil. Hen, kita harus pergi sebelum mereka mencekal kita, bisik Resti. Di bawah gerimis yang mulai turun, membasahi debu-debu kehancuran, Resti melangkah meninggalkan sisa-sisa hidupnya. Ia menang, namun ia kini menjadi buronan dari kemarahan seorang pria yang tidak lagi memiliki apapun untuk dipertaruhkan selain dendam. Hujan sisa semalam meninggalkan aroma tanah basah yang tajam di udara pagi perumahan Gria Asri. Resti berdiri di tepi jalan mawar, menatap sebidang lahan yang kini hanya berupa tanah merah yang diratakan. Tidak ada lagi tembok yang berdiri miring, tidak ada lagi puing-puing beton yang mencuat. Hendra telah menyelesaikan tugasnya hingga tuntas. Ia membersihkan seluruh sisa-sisa istana, Aris hingga tak bersisa 1 batu bata pun. Di gendongannya, bayinya menggeliat pelan, menghirup udara pagi yang segar tanpa sesak debu konstruksi lagi. Resti mengusap pipi anaknya, merasakan ketenangan yang selama berbulan-bulan ini absen dari dadanya. Gemuruh amarah yang kemarin meledak-ledak kini telah mengendap menjadi keheningan yang damai. Ia tidak lagi merasa seperti buronan, karena pengacara yang dikirim Pak Baskoro telah memastikan bahwa tindakan Resti meratakan bangunan di atas tanah miliknya sendiri, setelah pengiriman surat peringatan resmi, berada dalam koridor hukum sengketa lahan yang kuat. Namun, ketenangan Resti terusik sesaat ketika sebuah mobil taksi berhenti tak jauh darinya. Dari dalam mobil, Aris turun dengan penampilan yang mengerikan. Jas pengantin yang kemarin dibanggakannya kini tampak kumal, tak ada lagi dasi, dan rambutnya acak-acakan. Wajahnya sembab, menyimpan sisa-sisa kehancuran batin yang tak tertanggung. Di belakangnya, menyusul Bu Dahlia yang tampak ringkih. Wanita yang biasanya selalu tampil dengan perhiasan mencolok itu, kini hanya mengenakan daster lusuh dan jaket tipis. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan ia berjalan terseok-seok sambil memegangi lengan Aris. Tekanan darah tingginya naik drastis setelah kejadian kemarin, membuatnya tampak 10 tahun lebih tua hanya dalam 1 malam. Puas kamu, Resti? Suara Aris terdengar parau, tak ada lagi nada mengancam seperti kemarin. Hanya ada keputusasaan. Selin mengusirku semalam. Papanya mencabut posisiku di kantor dan membatalkan semua kontrak atas namaku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Rumah ini hancur, tabunganku habis untuk pesta itu, dan sekarang ibu sakit. Resti menatap mantan suaminya itu tanpa rasa benci, namun juga tanpa belas kasihan. Aku tidak menghancurkanmu, Mas. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri saat kamu memutuskan untuk membangun hidup di atas kebohongan. Kamu memilih untuk membuang kami, jadi jangan salahkan aku jika aku membuang rumah yang kamu bangun di atas hak ibuku. Bu Dahlia mencoba bicara, suaranya gemetar. Resti, tolonglah. Kasihan Aris. Setidaknya biarkan kami tinggal di kontrakan kecil atau berikan sedikit uang dari penjualan material bangunan ini. Ibu sedang sakit, nak. Saya bukan lagi menantu ibu yang bisa ibu perintah dengan rasa bersalah. Jawab Resti tenang namun tegas. Santi mana? Kenapa bukan dia yang mengurus ibu?
Bukankah dia yang kemarin paling semangat mengambil barang-barang berharga dari rumah ini? Aris menunduk. Santi pergi ke rumah temannya. Dia tidak mau ikut susah. Dia bilang dia malu punya kakak penipu. Sebuah senyum getir tersungging di bibir Resti. Inilah puncak dari segalanya. Aris yang dulu memuja harta dan status, kini ditinggalkan oleh orang-orang yang ia manjakan dengan uang hasil menindas Resti. Istri barunya mendepaknya karena ia dianggap beban. Adiknya meninggalkannya karena ia tak lagi berguna. Dan ibunya kini menjadi pengingat abadi akan kegagalan didikan yang ia tanamkan sendiri. Aris menatap tanah kosong itu dengan pandangan kosong. Aku akan menuntut hak asuh, Resti. Aku masih ayah dari bayi itu. Silakan, Mas. Resti menantang dengan sorot mata yang tak gentar. Sebutkan di depan hakim bagaimana kamu membiarkan anakmu kelaparan dan tanpa listrik selama 2 minggu demi menikahi wanita lain. Sebutkan bagaimana kamu tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan untuk menghidupinya. Jika kamu pikir itu akan membantumu menang, silakan lakukan. Aris terdiam 1000 bahasa. Ia tahu ia telah kalah telak. Ia adalah pria yang luntang-lantung, seorang penipu di mata keluarga konglomerat Wijaya, dan kini ia tak lebih dari seorang tunawisma di depan wanita yang dulu ia anggap lemah. 1 jam kemudian, Hendra datang bersama seorang pria parubaya berpakaian rapi yang diperkenalkan sebagai Pak Surya, seorang pengembang properti lokal. Pak Surya telah lama mengincar lahan di area ini karena lokasinya yang strategis untuk dibangun ruko modern. Tanah ini memiliki dokumen yang sangat bersih, Pak Surya, ujar Hendra sambil menyerahkan map hijau milik Resti. Pemiliknya ingin transaksi ini selesai secepat mungkin. Resti memperhatikan Pak Surya yang sedang meninjau batas-batas tanahnya. Batinnya berbisik, bertanya apakah ia melakukan hal yang benar dengan menjual warisan ibunya. Tanah ini adalah satu-satunya ikatan fisiknya dengan almarhumah sang ibu. Namun, ia menyadari bahwa memelihara tanah ini hanya akan membuatnya terus terikat pada kenangan buruk tentang Aris. Setiap inci tanah ini telah ternoda oleh pengkhianatan. Saya setuju dengan harga yang ditawarkan, Bu Resti, ucap Pak Surya sambil menjabat tangan Resti. Lokasinya bagus. Saya akan segera menyiapkan berkasnya sore ini. Resti mengangguk mantap. Keputusan telah diambil. Ia akan menjual tanah ini. Dengan uang hasil penjualannya, ia bisa membeli rumah mungil di dekat rumah ayahnya, menabung untuk pendidikan anaknya, dan mungkin memulai usaha catering kecil-kecilan bersama Dina. Ia tidak butuh istana yang dibangun dari kebohongan. Ia hanya butuh tempat bernaung yang dibangun dari kejujuran. Saat Pak Surya dan Hendra mulai berdiskusi teknis, Resti berjalan menuju tengah lahan kosong itu. Ia berjongkok, menyentuh tanah merah yang lembab. Ibu, maafkan Resti karena menjual tanah ini. Batinnya bicara pada kenangan sang ibu. Tapi Resti tidak ingin tumbuh di tempat yang penuh duri. Aku ingin membawa cucumu ke tempat di mana dia bisa bangga pada ibunya. Ia mengambil segenggam tanah, memasukkannya ke dalam botol kecil sebagai kenangan, lalu berdiri tegak. Ia melihat Aris dan Bu Dahlia masih duduk di pinggir jalan raya, menunggu taksi online yang entah kapan akan menjemput mereka menuju ketidakpastian. Mereka tampak seperti bayangan masa lalu yang mulai memudar. Resti berjalan menuju mobil Hendra. Dina sudah menunggu di sana, melambai dengan ceria. Sudah selesai, Res? Tanya Dina lembut. Sudah, Din. Semuanya sudah rata. Tidak ada lagi yang tersisa, jawab Resti. Resti masuk ke dalam mobil. Saat mesin menyala dan mobil mulai bergerak meninggalkan perumahan Gria Asri, ia tidak menoleh ke belakang. Ia menatap lurus ke depan, ke arah jalanan yang luas dan terbuka. Di gendongannya, sang bayi tertawa kecil, seolah-olah mengerti bahwa beban yang menghimpit hidup ibunya telah lenyap. Konflik utamanya dengan Aris telah tuntas. Ia tidak lagi mencari balas dendam, karena hidup Aris yang hancur sudah menjadi hukuman yang cukup. Namun, batin Resti kini dipenuhi oleh tantangan baru, menjadi orang tua tunggal yang mandiri. Ia harus belajar berdiri di atas kakinya sendiri tanpa perlindungan siapapun. Keputusan kecil terakhirnya hari itu adalah mematikan ponsel lamanya dan membuang kartunya keluar jendela mobil. Ia tidak ingin lagi ada suara dari masa lalu yang mengganggunya. Ia memilih untuk menghilang sejenak, membangun fondasi hidup yang baru, di tempat yang tidak diketahui oleh Aris maupun Bu Dahlia. Risiko finansial dan tantangan membesarkan anak sendirian kini membentang di depannya. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Resti merasa benar-benar merdeka. Di atas tanah kosong yang ditinggalkannya, hanya ada keheningan. Dan di dalam hatinya, sebuah lembaran baru telah terbuka. Bersih, putih, dan siap ia tulis dengan cerita tentang kekuatan seorang wanita yang bangkit dari puing-puing pengkhianatan. Ada satu pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama. Jangan pernah takut meruntuhkan istana yang megah jika fondasinya dibangun di atas kebohongan.
karena lebih baik berdiri di atas tanah kosong dengan harga diri daripada tinggal di dalam gedung mewah namun batin terpenjara. Ketangguhan sejati bukanlah tentang seberapa banyak kita bisa bersabar dalam penderitaan, melainkan tentang keberanian untuk berkata, cukup, dan mengambil kembali hak yang menjadi milik kita. Semoga kisah Resti menjadi pengingat bahwa badai sehebat apapun tidak akan bisa menenggelamkan mereka yang memiliki akar harga diri yang kuat. Terima kasih telah setia mengikuti drama bersambung ini hingga lembar terakhir. Tetaplah menjadi pribadi yang berani berdiri tegak di atas kebenaran. Dan sampai jumpa di karya-karya selanjutnya dengan penuh semangat serta salam hangat dari saya.